Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 11. Di tepi sungai Qinghu, seorang pria berusia 40-an atau 50-an mengenakan gaun panjang duduk tegak dengan mata terpejam, memegang pancing di tangannya, seolah-olah sedang memancing. Di sisi lain, Feng Qian dari Paviliun Rainbow berdiri dengan hormat, menggumamkan sesuatu. "Tuan Du, inilah yang terjadi." Pria bergaun panjang itu membuka matanya dan berkata dengan tenang, dia masih anak muda. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mengembangkan energi internal, seberapa kuat dia? Mendengar ini, Feng Qian berkata dengan cemas, "Tuan Du, anak itu sangat jahat." Belum lama ini, dia menggunakan sumpit untuk menusuk bahu Zhao Lang dari jarak 4 atau 5 meter, dan setengah dari sumpitnya tertancap di dinding. Pria bergaun panjang itu mencibir, "Feng Qian, kau bicara begitu banyak, hanya untuk memintaku membantumu membalas dendam, kan? Menurutku anak itu punya latar belakang yang tidak diketahui, terlalu sombong, dan memandang rendah semua orang. Dia sama sekali tidak menganggap serius Tuan Du." Feng Qian menyanjungnya dan berkata, "Dan Bos Zhao tampaknya punya beberapa ide tentang anak itu dan ingin memenangkan hatinya. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan melanggar kepentingan Tuan Du di masa depan." Mendengar ini, lelaki bergaun panjang itu meletakkan alat pancingnya dan berdiri. "Zhao Biao tidak punya banyak kekuatan, tetapi ambisinya sangat tinggi. Jika saya tidak membantunya mempertahankan situasi selama beberapa tahun terakhir, posisinya pasti sudah diambil alih oleh orang lain sejak lama." "Benar sekali. Tuan Du telah menolongnya dengan sepenuh hati, tetapi dia ingin mengkhianatimu. Sungguh keji." Pria bergaun panjang itu melirik Feng Qian dan mencibir, "Feng Qian, Zhao Biao adalah bosmu. Jika dia tahu kamu mengatakan hal-hal buruk tentangnya, apakah dia akan memaafkanmu?" Tubuh Feng Qian bergetar, dan dia segera mengubah kata-katanya, "Maksudku, semua ini salah orang itu. Dialah yang membuat masalah dan mencoba memecah belah hubungan antara Tuan Du dan Bos Zhao." Lelaki bergaun panjang itu tampak berpikir cukup lama lalu berkata, "Walaupun kamu kelihatan ingin menghasutku, aku sungguh ingin bertemu dengannya." Tanpa akses ke batu giok spiritual maupun obat-obatan spiritual, Xiao Chen hanya bisa menyerah sementara dan menjadi anak rumahan, terus mengolah jiwa dan energinya, serta mempraktikkan teknik transformasi kekaisaran. Tepat pukul 5 sore, Xiao Yufei kembali dengan keadaan tidak normal, yang mana membuat Xiao Chen terkejut. "Kamu pulang kerja pagi-pagi sekali hari ini." Xiao Yufei memutar matanya dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa hari ini adalah ulang tahun Xiyun yang ke-18? Kita akan pergi ke rumah Xia malam ini. Jangan bilang kau lupa." Dengan baik, Xiao Chen benar-benar lupa bahwa sudah seminggu berlalu tanpa dia sadari. Xiao Yufei mendesak, "Tidak banyak waktu lagi, cepatlah beres-beres. Saya tidak perlu banyak mengatur. Sekarang sudah beres dan saya bisa pergi kapan saja." Xiao Chen adalah seorang kultivator. Dengan energi spiritual yang mengalir di sekujur tubuhnya, tidak hanya tidak ada jejak kotoran di tubuhnya, tetapi ada aura misterius dan sulit dipahami. "Kamu terlihat sangat bersih, tetapi menurutku kamu harus berganti ke setelan formal." Dengan status keluarga Xia saat ini, mungkin ada banyak selebriti yang menghadiri perjamuan itu. Dan kamu dan Xiyun sudah lama tidak bertemu, kamu harus meninggalkan kesan yang baik padanya. Xiao Chen berkata dengan nada tidak setuju, "Tidak perlu. Bagaimanapun, kami hanya pergi ke sana untuk formalitas dan menunjukkan dukungan kami. Kami bukan protagonis." "Kau benar-benar berpikir begitu?" Semakin Xiao Chen bersikap seolah dia tidak peduli, semakin Xiao Yufei mengira dia menghindari Xia Xiyun. Sama seperti sebelumnya, untuk memutuskan hubungannya dengan Xia Xiyun dan menjaga jarak, dia bersikeras tinggal di kampung halamannya untuk bersekolah sendirian. Lagi pula, dia masih terobsesi dengan Xia Xiyun, kan? "Baiklah, terserah kamu. Tapi aku perlu mandi dan berganti pakaian, jadi tunggu aku." Setelah mandi, Xiao Yufei berganti pakaian dengan gaun panjang berwarna putih. Setelah berdandan sedikit, temperamennya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan tubuhnya yang tinggi, dia tampak seperti seorang yang abadi. Xiao Chen menatap Xiao Yufei secara langsung, murni dari sudut pandang menghargai kecantikannya, tanpa sedikit pun pikiran yang mengganggu. "Ada apa? Bukankah ini terlihat bagus?" Wajah Xiao Yufei sedikit memerah. Dia jarang mengenakan rok panjang seperti itu. Melihat Xiao Chen menatapnya, dia merasa canggung dan berpikir itu tidak bagus. "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kelihatannya bagus sekali." Puji Xiao Chen sambil tersenyum. "Nyata." Xiao Yufei berbalik dengan gembira, menghilangkan sikap acuh tak acuh seorang CEO wanita. Dia tampak seperti gadis kecil yang naif. Lagi pula, dia baru berusia 21 tahun ini, dan kebanyakan gadis seusianya masih kuliah. Ayo pergi ke rumah Xia." Xiao Yufei membuka pintu mobil dan masuk ke kursi pengemudi, dan Xiao Chen mengikutinya ke kursi belakang. Xia Group kini telah menjadi perusahaan publik dengan aset puluhan miliar. Tak perlu dikatakan lagi, kekayaan pribadi pendirinya, Xia Mingfeng, sangat besar.
Ia pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pengusaha terkemuka di Jiangnan. Keluarga Xia memiliki villa mewah mereka sendiri, dan perjamuan diadakan di villa mereka. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya tiba di rumah Xia, malam telah tiba. Meskipun perjamuan belum dimulai, banyak orang telah tiba. Sejumlah kecil dari mereka adalah anak muda, mungkin teman-teman atau teman sekelas Xia Xiyun, sedangkan sebagian besar adalah selebriti, berpakaian formal dan tampak sopan. Semua orang di keluarga Xia mengenal Xiao Yufei, dan semua orang tahu hubungan antara keluarga Xia dan keluarga Xiao, jadi mereka berdua tidak memerlukan undangan dan bisa langsung masuk. Xiao Yufei memasuki tempat tersebut dan dengan cepat menjadi pusat perhatian, para pria memujinya dan para wanita mengaguminya. Situasi Xiao Chen justru sebaliknya. Banyak orang menatapnya dengan keraguan yang jelas di mata mereka. Mengenai hal ini, Xiao Chen hanya bisa menyentuh hidungnya dan berkata, mungkin sebaiknya aku mendengarkanmu dan berganti pakaian sebelum kembali. Jamuan makan seperti ini dianggap sangat mewah. Ia mengenakan pakaian kasual, bersih, tetapi tidak terlalu formal. Xiao Yufei menasihati, karena kamu sudah di sini, jangan pedulikan apa yang dipikirkan orang lain. Paman Xia tidak akan keberatan. Di sisi lain, Xia Mingfeng sedang menyambut tamu. Seorang pelayan keluarga Xia datang dan berbisik, Tuan, Nona Yufei ada di sini. Xia Mingfeng melirik ke arah Xiao Chen dan Xiao Yufei, lalu berkata kepada para tamu, maaf, saya harus permisi sebentar. Sambil berbicara, Xia Mingfeng berbalik dan berjalan menuju sisi ini. Yufei, kamu di sini. Xiao Yufei tersenyum balik dan berkata, Paman Xia. Xiao Chen ragu-ragu sejenak dan tidak mengatakan apapun. Xiao Chen, mengapa kamu tidak memanggil bantuan? Xiao Yufei menarik lengan baju Xiao Chen. Xia Mingfeng tidak terlalu peduli dengan sikap Xiao Chen, tapi tersenyum dan berkata, Xiao Chen masih sama saja, tidak pandai bicara. Ini tidak akan berhasil. Dalam masyarakat saat ini, komunikasi lebih penting daripada bakat. Kita adalah keluarga. Jika kamu seperti ini di hadapanku, akan lebih sulit lagi ketika kamu keluar ke masyarakat. Paman Xia benar, Xiao Chen, kamu benar-benar harus berubah. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, Xiao Yufei berpikir kalau emosi Xiao Chen sudah membaik, karena Xiao Chen tidak takut lagi padanya seperti sebelumnya, bahkan sesekali tersenyum. Namun tak disangka, kini ia bersikap menjaga jarak dengan orang lain dan bahkan tak mau memanggilnya, Paman Xia. Dalam ingatan Xiao Yufei, Xiao Chen cukup periang saat masih kecil. Namun, karena insiden Xia Xiyun dan fakta bahwa ia bersekolah sendirian di kampung halamannya selama 2 tahun, ia mengembangkan kepribadian yang menarik diri dan tidak lagi suka berbicara dengan orang lain. Ini juga alasan mengapa Xiao Yufei memaksa Xiao Chen pindah sekolah. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Chen dan mengubah kepribadiannya. Yufei, kamu dan Xiao Chen bisa bersantai saja malam ini. Aku akan kedatangan tamu penting nanti, jadi aku khawatir aku tidak akan punya waktu untuk menghiburmu sepanjang waktu. Xiao Yufei berkata, Paman Xia, lakukan saja urusanmu dan jangan khawatirkan kami. Oke, selamat bersenang-senang. Xia Mingfeng pergi setelah mengatakan ini. Xiao Yufei menatap Xiao Chen dengan sedikit kesal dan bertanya, apa yang terjadi padamu barusan? Tidak apa-apa, hanya memikirkan beberapa masalah. Apa masalahnya? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tidak berniat menjawab. Dia menemukan meja dan duduk. Xiao Yufei tidak berdaya. Esnya setebal 3 kaki, dan tidak membeku dalam semalam. Mengubah karakter Xiao Chen tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, dan harus dilakukan secara perlahan dan lembut, selangkah demi selangkah. Baiklah, kalau kamu tidak mau membicarakannya, lupakan saja. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun Xiyun, hadiah apa yang sudah kamu persiapkan? Bab 12. Hadiah. Xiao Chen sedikit terkejut, mengira ini akan menjadi canggung lagi. Terakhir kali dia membicarakan Xia Xiyun dengan Xiao Yufei, dia teralihkan saat mengenang masa lalunya. Xiao Yufei bertanya kepadanya apa yang sedang dipikirkannya, dan dia dengan santai berkata bahwa dia sedang memikirkan hadiah ulang tahun. Faktanya, dia sama sekali tidak menganggap serius hari ulang tahun Xia Xiyun dan melupakannya keesokan harinya. Bahkan ketika dia membeli rosario beberapa hari yang lalu, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah memberikannya kepada Xiao Yufei untuk membela diri, dan tidak pernah terpikir untuk memberikannya kepada Xia Xiyun. Namun sekarang, rosario telah diberikan kepada Lin Xuanying, dan dia tidak punya apapun untuk diberikan kepada Xia Xiyun. Kau tidak akan mengatakan kalau kau tidak siap? Xiao Yufei bertanya dengan heran. Xiao Chen berkata dengan jujur, lupa. Ya ampun, kau bisa melupakan ini. Xiao Yufei memegang dahinya dengan tangannya, merasa bahwa Xiao Chen tidak dapat ditolong lagi. Xia Xiyun masih berdandan di kamar, dan ada gadis lain yang sangat dekat dengannya, bernama Li Sanshan, membantunya. Li Sanshan menyisir rambut Xia Xiyun yang panjang dan halus, lalu berkata sambil tersenyum. Xiyun, kamu sangat cantik hari ini.
Kamu pasti akan membuat semua orang kagum saat keluar. Anak-anak laki-laki itu mungkin akan meneteskan air liur melihatnya. Xia Xiyun berkata, bagaimana bisa dibesar-besarkan seperti itu? Sama sekali tidak berlebihan. Kau adalah salah satu dari dua gadis tercantik di SMA Lanning. Menurutku, Ling Xiaozu tidak sebanding denganmu. Jangan bicara omong kosong. Aku sudah bertemu Ling Xiaozu beberapa kali. Dia memang jauh lebih cantik dariku. Apakah kamu terlalu rendah hati? Baiklah, sudahlah, jangan berdebat lagi. Aku harus berlatih piano dan memainkannya nanti. Setelah berkata demikian, Xia Xiyun berjalan ke arah piano di ruangan itu. Li Sanshan sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, Xiyun, ku dengar master piano Wu Fang juga akan datang malam ini, benarkah? Xia Xiyun menjawab, tentu saja, dia adalah guru piano saya dan pasti akan menghadiri perjamuan malam ini. Pertunjukan piano nanti juga merupakan balasan saya kepadanya. Wah, kita benar-benar tidak bisa gegabah, teruskan saja. Pada saat ini, Xia Mingfeng mengetuk pintu dan memasuki ruangan. Xiyun, apakah kamu sudah siap? Perjamuan akan segera dimulai. Xia Xiyun berkata, hampir. Baguslah. Yu Fei sudah tiba, dan Xiao Chen juga ada di sini. Ekspresi Xia Xiyun sedikit berubah saat mendengar ini, Xiao Chen juga ada di sini. Xia Mingfeng tersenyum dan berkata, hari ini ulang tahunmu yang ke-18, mengapa dia tidak datang? Xia Xiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kupikir dia tidak akan datang. Dia telah menghindariku selama 2 tahun terakhir. Kamu, Xia Mingfeng ragu sejenak dan bertanya, kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun terhadap Xiao Chen. Aku tidak tahu harus berkata apa. Xia Xiyun menggigit bibirnya dan berkata, ayah, apakah ayah ingin aku bersama Xiao Chen? Semuanya tergantung padamu. Aku yakin kamu akan membuat pilihan yang tepat. Xia Mingfeng tahu bahwa putrinya tidak akan pernah memilih Xiao Chen, jadi dia mengatakannya dengan percaya diri. Sebenarnya, dia pernah berpikir untuk membiarkan putrinya dan Xiao Chen menjadi pasangan di masa lalu, tetapi seiring statusnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan dia mulai berhubungan dengan semakin banyak orang penting, pikirannya pun berubah. Dia memiliki seorang putri yang luar biasa, dan dia pasti dapat menemukan pria yang lebih baik untuknya. Dengan cara itu, status keluarga Xia tidak hanya akan terkonsolidasi, tetapi bahkan mungkin meningkat. Bukan karena dia egois, tetapi karena dia sudah lama berada di kelas atas, yang membuatnya lebih sadar akan realitas. Sedangkan Xiao Chen, dia menjadi semakin biasa-biasa saja dan tertutup. Dia mungkin tidak melakukan apapun dalam hidupnya. Akan menjadi suatu kebaikan jika mengatur pekerjaan dan pernikahan untuknya di masa depan. Jadi begitu. Xia Xiyun mengangguk dan diam-diam menghela napas lega. Awalnya dia takut kalau ayahnya terlalu mementingkan hubungan dengan keluarga Xiao dan akan memaksanya untuk bersama Xiao Chen, tetapi sekarang tampaknya itu tidak terjadi. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir. Dia tidak bermaksud membenci Xiao Chen, dan dia selalu menganggap Xiao Chen sebagai saudaranya, tetapi dia benar-benar tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap Xiao Chen. Cinta yang ia rindukan, meski tak harus menggemparkan, setidaknya harus membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah Xia Mingfeng pergi, Li Sanshan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiyun, siapa Xiao Chen? Pacarmu? Kapan kamu punya pacar? Kenapa aku tidak tahu apapun tentangnya? Xia Xiyun memutar matanya tanpa berkata apa-apa, Xiao Chen dan aku memang tumbuh bersama, hubungan kami tidak begitu berantakan. Wah, dia itu pacar masa kecilmu, nggak ada bedanya sama pacarmu. Li Sanshan berkata dengan heran, kalau cowok-cowok yang mengejarmu tahu hal ini, bukankah mereka akan cemburu setengah mati? Bisakah kau lebih serius? Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Melihat Xia Xiyun sedikit marah, Li Sanshan berhenti bercanda dan bertanya, dia menyukaimu, tapi kamu tidak menyukainya. Xia Xiyun ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, aku pernah menolaknya sebelumnya. Cuma itu saja. Apalagi yang masih kamu perjuangkan? Xia Xiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pasti akan menemuinya nanti. Aku khawatir itu akan sangat canggung. Apa masalahnya? Kalau kamu takut malu, diam saja. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah. Nyata. Tentu saja, kami berteman baik. Saat itu mendekati pukul 7 dan jamuan makan akan segera dimulai. Semakin banyak selebriti memasuki tempat tersebut. Sebelum Xia Xiyun muncul, banyak orang akan berkomunikasi dan saling mengenal. Dalam masyarakat, yang terpenting adalah hubungan pribadi, dan selalu merupakan ide yang baik untuk memiliki lebih banyak teman. Banyak orang juga datang untuk berbicara dengan Xiao Yufei, tetapi Xiao Yufei menjawab dengan acuh tak acuh dan dingin, yang membuat mereka menyerah. Nona Xia keluar. Seseorang berteriak, meningkatkan suasana di tempat itu hingga mencapai titik didih, dan mata semua orang terfokus pada satu titik. Di sana, Xia Xiyun mengenakan gaun putri bangsawan, tampak seperti angsa putih yang cantik, bersinar dan mempesona.
Rambutnya yang hitam bagaikan air terjun, kulitnya sehalus batu giok dan sehalus yang bisa diterbangkan angin. Menghadapi para penonton, dia tetap tenang, tersenyum lembut dan sangat anggun. Orang-orang terkesima dan tidak bisa tidak mengaguminya dalam hati. Hei, Xi Yun ada di sini. Xiao Yufei menamparkan Xiao Chen, sangat marah. Orang ini benar-benar sedang tidur. Tentu saja Xiao Chen tidak tidur, dia hanya menyipitkan matanya. Dia membuka matanya, melirik Xi Yun, dan berkata dengan nada bosan, dia sedang sibuk melayani tamu dan tidak akan datang ke tempat kita. Jangan khawatir. Kamu saja yang gugup, kenapa aku harus gugup? Xiao Yufei berkata dengan tidak senang, kalau dia tidak datang, kenapa kamu tidak berinisiatif untuk datang dan menyapanya? Itu tidak perlu, itu hanya menambah rasa malu. Sepertinya begitu. Xiao Yufei tidak terus memaksa Xiao Chen. Dia mengeluarkan sebuah kotak yang indah dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, berikan ini kepada Xi Yun nanti. Ini ulang tahunnya yang ke-18. Tidak masuk akal jika kamu tidak memberinya hadiah. 18 tahun berarti kedewasaan dan memasuki babak baru kehidupan, yang mana ini punya makna yang sangat dalam, kalau tidak, perjamuan ini tidak akan berlangsung meriah. Bagaimana denganmu? Tanya Xiao Chen. Xiao Yufei berkata dengan acuh tak acuh, hubunganku dengan Xi Yun sangat baik, hadiah tidak masalah. Xiao Chen memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu memilih hadiah ini untuknya, dan kamu pasti sudah memikirkannya dengan matang. Kamu bisa memberikannya sendiri. Aku bisa memberikan yang lain. Xiao Yufei bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu bilang kamu tidak menyiapkan hadiah apapun? Itu hanya sekadar pikiran. Anda tidak harus memberikan benda fisik sebagai hadiah. Banyak orang yang memberi selamat padanya, dan Xi Yun membalas salam satu persatu. Akhirnya, dia berjalan mendekati seorang lelaki tua berjanggut abu-abu dan berkata dengan hormat. Guru, kapan Anda datang? Mengapa Anda sendirian di sini? Lelaki tua itu mengusap jenggotnya dan tersenyum ramah, saya baru saja tiba. Di sini hanya ada anak-anak muda, dan tidak ada yang mengenal lelaki tua seperti saya. Bagaimana mungkin? Anda adalah seorang master piano terkenal di Tiongkok. Siapa yang belum pernah mendengar tentang Anda? Begitu Xi Yun mengatakan ini, seseorang segera berseru, dia adalah master piano Wu Fang. Bab 13. Guru piano Wu Fang. Nama ini sungguh mengesankan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Wu Fang menjadi terkenal karena memainkan komposisinya sendiri, Down, di Wei and Golden Hall, membangun reputasinya sebagai master piano. Pada tahun-tahun berikutnya, ia menghadiri berbagai festival musik dan mengadakan beberapa konser solo berskala besar, dan dipuji oleh media barat sebagai musisi hebat yang hanya muncul sekali dalam satu abad. Namun, akhir-akhir ini, karena alasan kesehatan dan usia, ia menghilang dari dunia musik dan hanya sedikit orang yang melihatnya di depan publik. Itu benar-benar Tuan Wu Fang. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Xi Yun menjadi murid Master Wu Fang, tetapi aku selalu mengira itu hanya gosip. Aku tidak menyangka itu benar. Ketika semua orang mengetahui identitas Wu Fang, mereka berkumpul di sekelilingnya, menyapanya, dan berusaha mendekatinya, dengan sangat antusias. Wu Fang tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, semuanya, tolong jangan menaruh kereta di depan kuda. Xi Yun adalah tokoh utama hari ini, dan aku di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Xi Yun berkata, Guru, Anda telah mengajari saya piano selama 2 tahun. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memainkan sebuah karya sebagai lembar jawaban saya. Mohon berikan saya beberapa komentar. Wu Fang berkata, baiklah, dengan cara ini kita bisa menambah kesenangan sebelum jamuan dimulai. Yang lain juga bertepuk tangan dan menantikan penampilan Xi Yun. Wu Fang bukanlah orang yang sombong. Jika Xi Yun tidak memiliki bakat musik yang sesungguhnya, dia tidak akan pernah menerima Xi Yun sebagai muridnya, tidak peduli seberapa kaya keluarga Xia. Kalau begitu Xi Yun mempermalukan dirinya sendiri. Xi Yun membungkuk sedikit, lalu memerintahkan para pelayan untuk memindahkan piano dari ruangan dan meletakkannya di tengah. Tentu saja, Li Sanshan tidak bisa lagi mengikuti Xi Yun saat ini dan minggir. Sanshan, kemarilah. Ada sekelompok anak laki-laki dan perempuan yang melambaikan tangan dan memanggil. Mereka adalah teman sekelas Xi Yun dan Li Sanshan. Mereka diundang ke perjamuan dan berkumpul dalam sebuah lingkaran. Li Sanshan melirik mereka, tetapi tidak berjalan ke arah mereka. Sebaliknya, dia berjalan ke arah lain. Disinilah Xiao Chen dan Xiao Yufei berada. Seorang teman sekelas laki-laki bertanya dengan bingung, apa yang sedang dilakukan Sanshan? Apakah dia mengenal Xiao Yufei? Siapa Xiao Yufei? Tanya orang lain. Dia adalah wanita cantik dan keren yang tidak kalah dengan Xi Yun. Dia adalah presiden perusahaan kosmetik Xiao dan dikatakan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Xia. Wah, bagaimana kalau kita ke sana dan ngobrol dengan dia juga? Berjalan. Wanita cantik selalu menarik perhatian orang. Beberapa pria telah memperhatikan Xiao Yufei sejak lama,
tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Sekarang Li Sanshan membantu mereka. Sekelompok orang mesum, sungguh memalukan. Gadis-gadis itu sangat meremehkan, tetapi mereka tetap mengikutinya, lagi pula, mereka adalah satu kelompok. Hai, kamu Xiao Chen, kan? Suara manis terdengar dari telinganya. Xiao Chen mendongak dan menatap Li Sanshan dengan aneh, apakah kamu mengenalku? Hehe, aku sahabat Xiyun, namaku Li Sanshan. Li Sanshan duduk di sebelah Xiao Chen dengan sangat akrab, menyipitkan matanya dan tersenyum, apakah kamu ingin mengenalku? Teman sekelas Li Sanshan juga datang. Mereka kecewa melihat Li Sanshan malah mengobrol dengan Xiao Chen, bukan Xiao Yufei. Bukankah ini sama saja dengan mengambil tumpukan kotoran sapi di samping mutiara? Sanshan, siapa dia? Seorang teman laki-laki tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Li Sanshan berkata dengan misterius, namanya Xiao Chen, kekasih masa kecil Xiyun, mereka tumbuh bersama. Ketika anak-anak lelaki itu mendengar hal ini, ekspresi mereka menjadi menarik. Ada yang cemburu, ada yang tertekan, dan ada yang murung. Mereka sekelas dengan Xia Xiyun, mereka tahu bahwa mereka tidak pantas untuknya, dan tidak memiliki pikiran yang tidak pantas terhadapnya, tetapi mereka dengan sukarela bertindak sebagai pelindung bunga. Anak laki-laki manapun yang mengejar Xia Xiyun akan membangkitkan kewaspadaan mereka. Selama 2 tahun di sekolah menengah, Xia Xiyun tidak pernah dekat dengan laki-laki manapun, jadi mereka lega mengetahui bahwa Xia Xiyun tidak pernah punya pacar. Tapi apa-apaan kekasih masa kecil ini yang tiba-tiba muncul? Sanshan, apakah dia benar-benar kekasih masa kecil Xiyun? Seorang anak laki-laki jangkung menatap Xiao Chen, menjadi semakin tidak senang. Anak laki-laki lainnya juga memandang rendah Xiao Chen. Karena mereka adalah kekasih masa kecil, mengapa mereka tidak berpakaian lebih formal untuk pesta ulang tahun? Pakaian kasual terlalu kasual, bukan? Li Sanshan berkata, Xiyun sendiri yang mengatakan ini padaku, bagaimana mungkin itu salah? Jangan ragu, setidaknya dia lebih tampan dari kalian, kan? Benar sekali, dia lebih cantik darimu, dan kecantikan adalah keadilan. Beberapa gadis mendukung Li Sanshan. Mereka sebenarnya tidak tergila-gila pada Xiao Chen, tetapi hanya ingin menghukum anak laki-laki mesum ini. Anak-anak laki-laki itu bahkan lebih kesal. Apa gunanya menjadi tampan? Tanpa bakat dan latar belakang keluarga, mereka hanya bisa menjadi gigolo. Lagi pula, pria ini tidak jelek sama sekali dan cukup tinggi, tetapi dia tidak begitu tampan sampai-sampai tidak dapat dipercaya, bukan? Xiao Chen tidak bisa berkata apa-apa. Dia dan Xiao Yufei hanya duduk di sana dengan tenang, ketika tiba-tiba sekelompok orang datang dan mulai mengobrol tanpa henti, menatapnya dengan tatapan bertanya dan menghina dari waktu ke waktu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Chen menatap Xiao Yufei, yang mengangkat bahu dan membuat ekspresi tak berdaya. Untungnya, pertunjukan Xia Xiyun akan segera dimulai, dan Li Sanshan dan yang lainnya akhirnya tenang. Dengan kata lain, seluruh hadirin terdiam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Lampu menyala, dan Xia Xiyun menjadi satu-satunya protagonis dan bintang paling terang di seluruh tempat. Ia duduk dengan anggun, jari-jarinya yang ramping bertumpul ringan pada keyboard. Pukulan, suara muncul, dan musik dimulai. Melodi yang jernih dan indah mengalir seperti sungai yang berair jernih di hati manusia, menghadirkan suasana hati yang ceria dan gembira. Pada saat ini, semua orang terobsesi dan mabuk, dan semua kekhawatiran mereka menjadi masa lalu. Tutup mata Anda, dan jauh di dalam pikiran Anda, visi impian Anda muncul. Mereka bernyanyi di atas panggung dan mengekspresikan bakat mereka. Mereka menari dalam kegelapan, menikmati suasana hati mereka sendiri. Mereka bermain-main di ladang dan menyia-nyiakan masa mudanya. Mereka berlari di bawah langit biru dan membiarkan impian mereka terbang. Nada jatuh, jari berhenti, dan lagu berakhir. Xia Xiyun berdiri dengan anggun, membungkuk dalam-dalam, dan pertunjukan berakhir. Bang bang bang. Adegan itu langsung diwarnai tepuk tangan meriah dan pujian. Kedengarannya sangat bagus. Penampilannya sempurna. Nona Xia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki bakat musik yang luar biasa. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi bintang paling cemerlang di dunia musik. Lagu ini seakan memiliki kekuatan magis, begitu memukau hingga saya hampir tak dapat melupakannya. Ya, Nona Xia masih di sekolah menengah, tetapi dia memiliki prestasi yang luar biasa dalam bermain piano. Saya hanya bisa mengaguminya. Menanggapi komentar semua orang, Xia Xiyun hanya tersenyum sopan dan kemudian datang ke Wu Fang. Guru, tolong tunjukkan kekurangan puisi tersebut. Wu Fang tersenyum dan memuji, keberhasilan sebuah pertunjukan tergantung pada reaksi penonton. Saya pikir penilaian saya berlebihan. Mendengar ini, Xia Xiyun berkata dengan gembira, terima kasih, Guru. Guru hanya bisa mengantarmu sampai pintu, tapi latihannya terserah padamu. Prestasimu hari ini semua karena usahamu sendiri. Namun, kamu benar-benar membuatku bangga, haha. Wu Fang tertawa terbahak-bahak,
jelas sangat puas dengan penampilan Xia Xiyun. Selamat kepada Master Wu Fang karena telah menerima murid yang baik. Selamat. Selamat juga kepada Nona Xia. Ini hari ulang tahunmu dan hari magangmu. Xia Xiyun berbasa-basi dengan mereka dan mengamati tempat itu untuk mencari Li Sanshan. Akhirnya, dia melihat Li Sanshan duduk di sebelah Xiao Chen, dan teman-teman sekelasnya juga ada di sana. Setelah ragu sejenak, tahu dia tidak dapat menghindarinya, dia tetap berjalan mendekatinya. Bab 14. Xiyun, kamu hebat sekali, aku tidak bisa menahan tangis. Li Sanshan menghampirinya dan memeluknya. Xia Xiyun mendorongnya, memutar matanya dan berkata, hentikan, kamu berbicara seolah-olah kamu tahu sesuatu tentang piano. Hanya sedikit orang yang benar-benar mengerti piano. Kebanyakan orang di tempat kejadian hanya berpikir bahwa melodi lagu yang dimainkan Xia Xiyun indah dan menyenangkan untuk didengar, tetapi mereka tidak dapat menghargainya dari sudut pandang profesional. Aku tidak mengerti piano, tapi cukup kalau kedengarannya bagus. Kata Li Sanshan dengan percaya diri. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Selagi Xia Xiyun berbicara, dia berjalan mengitari Li Sanshan dan teman-teman sekelasnya yang mengelilingi mereka dan datang di depan Xiao Chen dan Xiao Yufei. Xiao Yufei berdiri dan menyerahkan kotak hadiah yang indah itu kepada Xia Xiyun. Xiyun, selamat ulang tahun. Terima kasih, Suster Yufei. Xia Xiyun tidak berpura-pura dan menerima hadiah itu. Tidak seperti Xiao Chen, hubungannya dengan Xiao Yufei sangat baik sejak kecil. Dialah yang mengajari Xiao Yufei cara bermain piano. Ngomong-ngomong, aku juga sudah menyiapkan hadiah. Seorang teman laki-laki mengeluarkan sebuah kotak persegi yang dikemas dan memberikannya kepada Xia Xiyun. Selamat ulang tahun, Xia Xiyun. Saya juga. Dan milikku. Xiyun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Xia Xiyun. Tak lama kemudian, teman-teman sekelasnya satu persatu memberikan hadiah dan berkat kepada Xia Xiyun, dan hadiah-hadiah itu dibungkus dengan indah. Adapun apa saja hadiah yang ada di dalamnya, mereka berdua tidak tahu, dan Xia Xiyun juga tidak berniat membukanya saat itu juga, agar tidak berubah menjadi kontes perbandingan. Terima kasih atas semua hadiah dan berkat yang Anda berikan. Xia Xiyun sangat senang, tidak peduli apakah hadiah itu berharga atau tidak, yang penting suasana dan pikirannya ada di sana. Mungkin karena sifatnya yang suka bergosip, Li Sanshan terus menatap Xiao Chen sejak awal. Dia awalnya berpikir bahwa karena Xiao Chen mencintai Xia Xiyun, dia pasti telah membuat persiapan yang matang untuk memberikan hadiah. Siapa yang mengira sampai akhir, Xiao Chen masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Xiao Chen, hadiah apa yang kamu persiapkan untuk Xiyun? Semua orang yang lain menatap Xiao Chen. Karena mereka adalah kekasih masa kecil, sungguh tidak masuk akal jika dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sanshan, apa yang sedang kamu lakukan? Xia Xiyun benar-benar marah. Dia bilang akan membantunya menyelesaikan masalah, jadi mengapa dia membuat masalah sekarang? Tidak masalah apakah Xiao Chen memberinya hadiah atau tidak, dia tidak peduli, tetapi sekarang menanyakan hal ini membuat suasana menjadi canggung. Jangan khawatir, dia pasti sudah menyiapkan hadiah. Li Sanshan tidak mempercayainya. Namun detik berikutnya, Xiao Chen berkata, maaf, aku lupa menyiapkan hadiah. Apa? Li Sanshan tertegun, menatap Xiao Chen dan berkata, tidak mungkinkah kau bisa melupakan ini? Xia Xiyun sibuk berusaha menenangkan keadaan, tidak apa-apa. Bisa menghadiri pestaku adalah berkah terbesar bagiku. Hadiah itu tidak penting. Itu tidak benar. Hadiahnya tidak harus mahal, tetapi setidaknya mewakili sedikit perhatian, dan itu juga dapat menunjukkan apakah dia menganggap ulang tahunmu penting. Li Sanshan marah tanpa alasan, berpikir bahwa Xiao Chen terlalu membosankan, tidak mengerti cara hidup di dunia, dan tidak tahu bagaimana membuat orang bahagia. Kamu masih mengejar gadis seperti ini. Pantas saja kamu ditolak. Sanshan, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Xia Xiyun terdiam. Ada apa dengan gadis sialan ini? Apakah dia hanya takut dunia tidak akan kacau? Xiao Yufei mendorong Xiao Chen dan berkata, bukankah kamu bilang kamu punya sesuatu yang lain untuk Xiyun? Xiao Chen tak berdaya dan berkata pada Xia Xiyun, karena kamu suka piano, aku akan memainkan sebuah lagu untukmu sebagai hadiah. Di tengah tatapan bingung dan ragu dari orang banyak, Xiao Chen berjalan menuju piano di tengah lapangan. Wah, kamu mau menyatakan cintamu dengan bermain piano. Li Sanshan terkejut dan mulai memandang Xiao Chen dengan kagum. Dia tahu bagaimana menyenangkan orang lain dan ketika orang lain memberi hadiah, dia memberkati Xia Xiyun dengan memainkan piano alih-alih memberi hadiah. Ini cukup orisinal dan tidak konvensional, dan benar-benar menyegarkan mata orang-orang. Xiyun, aku tarik kembali perkataanku tadi. Xiao Chen benar-benar menganggap ulang tahunmu penting, kalau tidak, dia tidak akan memikirkan cara yang romantis seperti itu. Ketika Xia Xiyun mendengar ini, rona merah muncul di wajahnya dan dia melotot tajam ke arah Li Sanshan. Kemudian,
Dia menatap Xiao Chen yang sudah duduk di depan piano, dan meragukan dirinya sendiri, apakah Xiao Chen benar-benar akan memainkan piano. Kakak Yufei, kapan Xiao Chen belajar piano? Bukankah dia selalu tinggal di kampung halamannya? Yah, sekitar seminggu yang lalu, dia baru saja datang dari kota asalnya dan bertanya padaku dari siapa aku belajar piano. Aku bilang kamu yang mengajariku, dan mungkin dia sangat memahaminya. Xiao Yufei ingat bahwa Xiao Chen pernah berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dia bermain piano, dan mungkin dia berlatih diam-diam di apartemen saat dia bekerja. Atau mungkin, Xiao Chen berbohong ketika dia mengatakan dia lupa menyiapkan hadiah ulang tahun. Sejak awal, dia memang berencana untuk bermain piano daripada memberikan hadiah untuk menyenangkan Xia Xiyun. Pria, meski di permukaan mereka tampak cuek dan acuh tak acuh, tetapi di dalam hati mereka tidak bisa melepaskan hubungan ini. Engah. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Dia baru mulai bermain piano seminggu yang lalu. Apakah ini konyol? Bagaimana dia bisa menghafal sepotong musik dalam waktu yang singkat? Dan memainkannya di depan begitu banyak orang. Meskipun tidak sopan untuk mengejek secara langsung, orang itu mengekspresikan pikiran kebanyakan orang. Kalau kamu berlatih piano dari awal selama seminggu tanpa bimbingan guru terkenal, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu paling-paling hanya dapat menguasai satu bagian nada saja, atau menghafal lagu yang sederhana dan kasar. Namun, dapatkah karya musik kelas rendahan seperti itu dimainkan di depan master piano Wu Fang, di depan jenius musik Xia Xiyun, dan di depan begitu banyak orang? Oh, sudah berakhir. Li Sanshan seperti disiram seember air dingin, dan berkata dengan nada frustrasi, Xiyun, kekasih masa kecilmu benar-benar aneh. Xia Xiyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Xiao Chen dan mendesah dalam hatinya. Hei, siapa pemuda itu? Kenapa dia duduk di depan piano? Apakah dia juga yang akan menghiburmu malam ini? Ketika Xiao Chen duduk di depan piano, dia menarik perhatian semua orang yang hadir. Tuan Wu Fang, apakah Anda mengenalnya? Seseorang bertanya. Wu Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengenalnya. Lalu siapa dia? Beraninya dia datang ke sini dan mempermalukan dirinya sendiri setelah penampilan Nona Xia yang sempurna. Benar sekali, Tuan Wu Fang juga ada di sini. Siapa yang memberinya keberanian? Jangan meremehkanku. Aku hanya ingin memainkan sebuah lagu untuk merayakan ulang tahun Nona Xia. Yang terpenting adalah niat, bukan untuk bersaing satu sama lain. Jadi begitulah, kau pelamar Nona Xia. Diamlah, hormatilah aku, dan hormatilah juga Nona Xia, jangan membuat suara apapun yang menggangguku. Suasana kembali hening, dan panggung dibiarkan milik Xiao Chen seorang diri. Setelah menenangkan suasana hatinya, Xiao Chen mengambil posisi, jari-jarinya menari di atas keyboard, tubuh dan pikirannya terbenam di dalamnya. Selama minggu ini, ia menghabiskan waktu mempelajari piano di waktu luangnya. Piano dikenal sebagai raja alat musik dan memang sulit dipelajari. Namun, dengan pencapaian musiknya selama ribuan tahun di kehidupan sebelumnya, ditambah dengan memori fotografis dan kemampuan belajar yang mengerikan dari seorang kultivator, dengan sedikit penyesuaian, piano tidak sulit dipelajari. Ketukan, suara. Setelah diikuti dengan pembukaan yang elok dan indah, lagu Peerless Glory, yang pernah memukau negeri dongeng Ziwei dan membuat banyak peri patah hati, pun mulai dikumandangkan perlahan. Bab 15. Salju bertiup, bunga sakura berguguran, siapa yang menari di bawah pohon? Dia berpakaian merah dan tampak cantik. Ketika dia menoleh ke belakang, tidak ada yang bisa menandingi melukis di dunia ini. Angin dan salju berterbangan, kelopak bunga berjatuhan di langit, di bawah pohon sakura, siapa yang menari dengan anggun, memamerkan keanggunannya yang tak tertandingi. Dia mengenakan gaun merah yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang anggun. Ketika dia menoleh ke belakang, dia merasa dunia telah kehilangan warnanya. Jalan pedang dan pisau, memohon langit tinggi, dalam kekosongan, siapakah yang dapat menghangatkan hati? Kita telah bersaing memperebutkan dunia sepanjang hidup kita, tetapi begitu kita bertemu, jalan untuk menjadi abadi tampak konyol. Ia menapaki jalan pedang dan menjelajahi ketinggian langit. Namun, saat malam sunyi, siapakah yang dapat memahami jiwanya yang kosong? Aku telah berkompetisi sepanjang hidupku dan memandang rendah dunia, tetapi saat pertama kali bertemu dengannya, aku merasa segalanya begitu tidak penting. Ribuan anak panah ditembakkan dan pasukan sudah berada di gerbang kota. Itu berdarah dan penuh pembunuhan, bahkan jika itu berarti menggulingkan dunia. Bagaimana pemandangan yang indah dapat dibandingkan dengan cinabar di antara kedua alis? Saya ingin bergandengan tangan dengan Anda dan menyaksikan semua kemakmuran di dunia. Kembang api di zaman yang makmur ini hanyalah untuk mas kawin kekasihku. Sepotong musik pipa, berpegangan tangan dan berkelana keliling dunia. Aku tega menguasai dunia, tapi aku kehilangan sepatah kata cinta. Gunung-gunungku dan sungai-sungaiku jatuh di antara alismu. Akankah kau ada dalam lukisan itu? Titik. Jari-jari Xiao Chen terampil memainkan musik dengan lembut dan anggun, kadang lambat, kadang cepat, kadang heroik, dan kadang sedih.
Bermain piano bukan hanya sekadar musik murni, tetapi juga pertunjukan yang hidup. Pemain harus memadukan citra dan ekspresinya sendiri dengan musik dan memadukannya menjadi harmoni untuk mencapai level tertinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa permainan Xiao Chen benar-benar dapat dianggap sebagai sebuah pertunjukan, karena ia benar-benar tenggelam di dalamnya, mengekspresikan kesedihan dan kepahlawanan sepenuhnya. Ketika lagu itu berakhir, jari-jari Xiao Chen perlahan-lahan berhenti bergerak. Namun, saat alunan piano berakhir, orang-orang masih tampak berada dalam kegelapan. Suasana dipenuhi kesedihan dan keheningan. Pada saat ini, banyak gadis sentimental yang matanya basah dan air mata berkilauan di mata mereka. Mereka semua memuji penampilan Xia Xiyun yang sangat bagus. Namun, mereka tidak tahu apakah musik Xiao Chen bagus atau tidak. Mereka hanya tahu bahwa senar di dalam hati mereka tersentuh dan beresonansi. Ada musik yang begitu indah di dunia. Para lelaki itu juga mengeluh bahwa mereka tidak mengetahui latar belakang cerita lagu tersebut, namun musik yang indah ini saja dapat memberi mereka konsepsi artistik yang sangat indah dan pesta pendengaran. Xiao Chen. Sementara Xia Xiyun terkejut, dia menatap Xiao Chen di depan piano dengan tatapan yang rumit. Dia merasa bahwa Xiao Chen begitu aneh saat ini, namun memiliki pesona yang unik. Apakah dia benar-benar Xiao Chen yang dikenalnya? Wu Fang datang ke sisi Xia Xiyun tanpa tahu kapan, dan bertanya, "Xiyun, siapa dia?" "Namanya Xiao Chen, dia temanku," kata Xia Xiyun, lalu menatap Wu Fang dan bertanya, "Guru, apa pendapatmu tentang dia?" Wu Fang menghela napas, "Sejujurnya, tingkat permainannya dalam karya ini lebih baik darimu, tetapi tidak lebih buruk dariku." Komentar-komentar itu bagaikan mutiara yang jatuh di piring batu giok, bergema di hati Xia Xiyun dan membangkitkan harga dirinya. Bagaimana mungkin kemampuan piano Xiao Chen tidak kalah dengan gurunya? "Guru, Anda tidak pernah menilai seseorang seperti ini." Xia Xiyun tersenyum pahit. "Itu karena sebelumnya saya belum pernah bertemu seseorang yang benar-benar dapat menggerakkan saya dengan musik, tetapi sekarang dia telah melakukannya. Namun, karya musik ini benar-benar menakjubkan, dan saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya tidak tahu dari mana dia mempelajarinya." Meskipun Wu Fang mengagumi kemampuan bermain Xiao Chen, dia tampaknya tidak menyangka bahwa Xiao Chen mampu menciptakan musik seperti itu. "Xiyun, bisakah kamu mendengar apa yang ingin diungkapkan lagu ini?" Xia Xiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lagi pula, musik tidak sesederhana kata-kata. Meskipun melodinya terdengar indah, menyentuh, dan menyedihkan, aku tidak dapat benar-benar memahami maknanya hanya dengan mendengarkannya sekali." Fearless Glory, diciptakan oleh Xiao Chen. Sebelumnya, tak seorang pun di bumi pernah mendengarnya. Kini orang-orang hanya mendengarkannya sekali. Mereka mungkin tersentuh, tetapi mustahil bagi mereka untuk memahami cerita di baliknya dan apa artinya. Wu Fang tersenyum penuh arti dan berkata, "Lagu ini memang tidak mudah dimengerti, tetapi anak muda berusia 18 atau 19 tahun, yang belum mengenal dunia, hanya memiliki sedikit emosi. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-18, dan dia memainkan lagu ini untukmu di depan umum. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti?" Xia Xiyun sedikit terkejut saat mendengar ini. "Xiyun, dia punya prestasi hebat di bidang piano, jadi dia pasti akan meraih prestasi hebat di masa depan. Kamu bisa mempertimbangkannya." "Guru, apa yang sedang Anda bicarakan?" Xia Xiyun bertanya dengan malu-malu. "Haha, cuma ngasih saran aja, jangan kasih tahu ayahmu, atau dia bakal menyalahkanku karena udah bikin kamu jatuh cinta terlalu dini." Wu Fang tertawa terbahak-bahak, tidak menghormati orang yang lebih tua. Setelah lagu itu selesai, Xiao Chen menghela nafas dan menenangkan dirinya. Meskipun ia telah memainkan musik ini ribuan kali, ia masih merasa sedih setiap kali ia menuangkan hati dan jiwanya ke dalamnya. Ketika Bu Yunyan meninggalkan kesuciannya untuk mengikuti jejaknya, ia terlalu taat pada Taoisme untuk menerimanya. Ia baru menyesalinya setelah Bu Yunyan meninggal dunia. Orang-orang memang seperti ini. Mereka sering tidak tahu bagaimana menghargai sesuatu yang berharga sampai mereka kehilangannya. Kemudian, ia menjadi kaisar abadi dan mencapai puncak jalan keabadian. Karena rindu pada Bu Yunyan, ia mengubah puisi, kemuliaan tak tertandingi, untuknya. Latar belakang dan tujuan penciptaan lagu ini adalah jika waktu dapat diulang kembali ke masa pertama kali ia bertemu dengan Bu Yunyan, ia akan bergandengan tangan dengan Bu Yunyan untuk melihat segala kemakmuran di dunia. Namun, asumsi hanyalah asumsi, dan waktu tidak akan memberi Anda kesempatan untuk memulai kembali. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Penonton kembali bertepuk tangan, seolah-olah mereka baru saja tersadar dan menyadari apa yang telah terjadi. Bermain dengan baik, luar biasa. Ya, kemampuan pianonya tidak kalah dengan Nona Xia, dan dia bahkan lebih hebat dalam bermain musik. Perjalanan untuk bertemu dengan dua orang jenius musik hari ini sangat berharga. Penampilan Xia Xiyun sebenarnya memiliki beberapa kekurangan, tetapi hari ini adalah hari ulang tahunnya, jadi beberapa kekurangan ini secara otomatis diabaikan. Sebagai perbandingan,
Penampilan Xiao Chen mendekati kesempurnaan dan dapat mencapai tingkat master. Li Sanshan tiba-tiba berlari ke arah Xiao Chen seperti orang gugup dan berteriak, Xiao Chen, apakah kamu masih butuh pacar? Xiao Chen memilih untuk mengabaikannya dan berjalan kembali. Tak ada satupun teman sekelas Xia Xiyun yang menertawakan Xiao Chen lagi. Mereka semua terkesan dengan bakatnya. Anak laki-laki merasa malu pada diri mereka sendiri, sementara anak perempuan sesekali mencuri pandang ke arah Xiao Chen. Permainan piano Xiao Chen adalah hadiah ulang tahun Xia Xiyun, dan itu jauh melampaui hadiah-hadiah mereka yang lain dalam hal makna, kreativitas, dan efek. Xiao Chen, lagu ini. Xia Xiyun berdiri di depan Xiao Chen, merasa gelisah. Memikirkan kata-kata Wu Fang, dia merasa semakin cemas. Dia tidak mengerti mengapa Xiao Chen tiba-tiba berubah begitu banyak dan menjadi orang yang benar-benar berbeda. Bersama. Pada saat yang tidak tepat ini, Li Sanshan mulai membuat suara dari belakang, menyebabkan siswa lain mengikutinya dan bersiul. Bersama. Wajah Xia Xiyun langsung memerah. Suasana yang aneh, ditambah dengan anak laki-laki besar di depannya yang tampaknya telah mengalami perubahan, membuatnya merasakan kegugupan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Hatinya sedang kacau. Namun Xiao Chen merasa tidak berdaya saat ini. Ia tampaknya telah disalahpahami. Ia benar-benar telah melupakan hari ulang tahun Xia Xiyun dan tidak punya pilihan selain memberikan lagu ini sebagai hadiah. Namun, berdasarkan perkataan Xiao Yufei, semua orang secara keliru percaya bahwa dia berlatih piano secara diam-diam hanya untuk membuat gebrakan hari ini dan menyenangkan Xia Xiyun. Di mata semua orang, pikiran semacam ini dapat dikatakan sebagai cinta yang terdalam. Haha, hidup banget ya. Sebuah tawa keras memecah kebuntuan. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda anggun mengenakan kemeja putih melangkah masuk ke tempat itu. Dia memiliki aura yang kuat dan bahkan Xia Mingfeng mengikutinya dengan saksama. Xia Mingfeng baru saja pergi sebentar untuk menemui pemuda ini. Seseorang dapat membayangkan identitas orang yang bisa membuat Xia Mingfeng keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Dikatakan bahwa keluarga Xia sedang bersiap untuk memasuki ibu kota provinsi dan telah menjalin hubungan dengan keluarga Jiang, salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota provinsi. Pemuda ini berasal dari keluarga Jiang dan namanya Jiang Shaoqiu. Keluarga Jiang adalah salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota provinsi. Keluarga ini mendapat dukungan dari seorang bos militer dan kekuasaannya sangat mengerikan. Yah, meskipun keluarga Xia telah bangkit dengan cepat, itu hanya terbatas pada ekonomi. Selain itu, tidak ada dasar yang bisa dibicarakan. Jika kita dapat mengikat pohon besar keluarga Jiang, kita akan memiliki masa depan yang cerah dan akan segera memasuki keluarga ibu kota provinsi. Semua orang akhirnya menjauh dari alunan musik piano Xiao Chen. Bagaimanapun, nama Jiang Shaoqiu dari keluarga Jiang terlalu menakutkan. Bahkan keluarga Xia ingin menjilatnya, jadi mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Jiang Shaoqiu melirik ke sini dan tahu bahwa Xiao Chen dan Xia Xiyun adalah pusat perjamuan, tetapi dia tidak berniat untuk datang. Ia terbiasa dengan orang-orang di sekelilingnya yang berputar-putar di sekelilingnya, ketimbang dirinya yang mengikuti langkah orang lain. Xia Mingfeng, anginnya agak kencang, aku ingin masuk ke dalam. Ketika Jiang Shaoqiu memasuki aula, banyak orang segera mengikutinya, ingin melihat apakah mereka bisa mendapat kesempatan untuk menjilat Jiang Shaoqiu. Pusat perjamuan segera beralih ke Jiang Shaoqiu. Xiyun, kemarilah dan sapa Tuan Muda Jiang. Desak Xia Mingfeng sambil melangkah masuk. Xia Xiyun ragu-ragu sejenak, lalu mendongak dan berkata kepada Xiao Chen, perjamuan akan segera dimulai. Kamu dan Sister Yufei sebaiknya duduk dulu. Aku akan menemuimu nanti. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Sambil berkata demikian, dia pun masuk ke dalam rumah. Keluarga Jiang di ibu kota provinsi memang bukan orang yang bisa disinggung oleh keluarga Xia. Selain itu, ayah membutuhkan bantuan keluarga Jiang untuk mendapatkan kekuasaan, jadi Jiang Shaoqiu tidak bisa diabaikan. Xiao Chen, Xiyun tidak menginginkanmu, jadi aku mau jadi pacarmu. Li Sanshan datang mendekatinya lagi, dan tampak merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Xiao Chen mengabaikannya lagi dan berjalan mendekati Xiao Yufei. Aku tidak menyangka kau akan berbohong padaku. Kau sudah mempersiapkan lagu ini sejak lama, kan? Dan kau bilang kau lupa menyiapkan hadiah. Xiao Yufei tampak tidak senang, tetapi dia sebenarnya menyembunyikan emosinya. Dia benar-benar tersentuh oleh musik Xiao Chen tadi dan menangis tanpa alasan yang jelas. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak melihatnya? Dia tertawa bodoh dan berkata, menangis saja, apa yang disembunyikan? Siapa yang menangis? Trikmu pada gadis kecil tidak mempan padaku. Xiao Yufei menolak mengakuinya. Xiao Chen tidak membantahnya dan bertanya dengan serius, apakah kamu ingin terus menghadiri makan malam? Aku siap untuk kembali. Bab 16. Sudah pulang. Xiao Yufei bertanya dengan heran, makan malam belum dimulai. Xiao Chen berkata,
makan malam ini hanyalah makan. Kami telah memberikan hadiah dan berkat. Ini hanya formalitas. Makanan ini tidak penting. Sial, apa kau mencoba membuatku marah setengah mati? Xiao Yufei berkata dengan marah. Tidakkah kau lihat bahwa Si Yun telah tersentuh oleh lagu yang baru saja kau nyanyikan? Kau seharusnya terus maju dan menyerang daripada mundur di menit-menit terakhir. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Xiao Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya sejenak. Lupakan saja, kau bisa kembali setelah pesta. Aku pergi dulu. Aku hanya ingin jalan-jalan. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu Xiao Yufei mengungkapkan pendapatnya, Xiao Chen berbalik dan meninggalkan tempat tersebut dan keluarga Xia. Jiang Shaoqiu memiliki status khusus dan keluarga Xia tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi Xia Xiyun harus menyambutnya bersama dengan Xia Mingfeng. Saat menyapa Jiang Shaoqiu, Xia Xiyun tampak linglung. Dia memikirkan Xiao Chen dalam benaknya dan sesekali melihat keluar. Setelah akhirnya mengundang Jiang Shaoqiu ke meja, Xia Xiyun menemukan alasan untuk menyelinap pergi dan segera berjalan keluar. Di mana Xiao Chen? Setelah melihat sekeliling dan tidak melihat Xiao Chen, Xia Xiyun menjadi sedikit cemas. Li Sanshan yang duduk di dekatnya berkata dengan linglung, sepertinya Xiao Chen sudah pergi. Hilang. Xia Xiyun berdiri di sana dengan linglung, suasana hatinya langsung jatuh ke dasar. Apa ini? Xiao Yufei mencoba menjelaskan, Xiyun, jangan salah paham, Xiao Chen mungkin merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia pulang lebih awal. Akan tetapi, Xia Xiyun tidak peduli dan tampak seperti tengah terganggu oleh sesuatu. Xiao Chen meninggalkan keluarga Xia, berpikir untuk bersantai dengan tenang sendirian. Dia tidak mengambil jalan utama, tetapi memilih untuk berjalan di sepanjang jalan terpencil. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Xiao Chen berhenti sejenak, mengangkat alisnya dan berkata, teman, kamu menghalangi jalan. Pengunjung itu tidak menjawab, tetapi menatap Xiao Chen dengan sepasang mata elang yang tajam, memeriksanya dari kepala sampai kaki. Setelah sekian lama, dia tersenyum sinis. Kamu adalah anak laki-laki yang mengembangkan kekuatan batin. Menurutku tidak ada yang istimewa tentang dirimu. Xiao Chen berkata dengan tenang, kamu kenal aku, tapi aku tidak mengenalmu, mengapa kamu tidak memperkenalkan dirimu terlebih dahulu? Du Gaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku di sini hanya untuk memberimu pertanyaan pilihan ganda. Ceritakan padaku. Xiao Chen tetap tenang. Du Gaoyu meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, tinggalkan kota Lanning, atau mati di sini. Du Gaoyu dan Xiao Chen tidak mempunyai dendam satu sama lain, dan mustahil bagi mereka mengambil tindakan hanya demi Feng Qian. Namun, situasi di kota Lanning telah stabil. Jika Xiao Chen, seorang pejuang internal, ikut campur, kemungkinan besar akan mengganggu keseimbangan dan melanggar kepentingannya. Oleh karena itu, Du Gaoyu memberi Xiao Chen pilihan. Jika Xiao Chen bersedia meninggalkan kota Lanning, dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Xiao Chen memikirkannya dan bertanya, apakah tidak ada pilihan ketiga? Du Gaoyu mencibir, maaf, tidak. Kalau begitu aku pilih mati. Xiao Chen tampak sangat tenang. Du Gaoyu tertegun sejenak, tatapannya tajam dan dingin, apa kau yakin tidak sedang bercanda? Xiao Chen meliriknya dan bertanya alih-alih menjawab, berapa langkah yang berjarak antara kamu dan aku sekarang? Du Gaoyu tanpa sadar berkata, sekitar 10 langkah. Mengapa kamu menanyakan ini? Sekitar 10 langkah terlalu jauh. Tepatnya, hanya 8 langkah. Kata Xiao Chen dengan cerewet. Hati Du Gaoyu hancur dan dia merasa gelisah. Dia belum pernah bertemu lawan seperti Xiao Chen. Meskipun dia tahu bahwa pertarungan sengit mungkin akan terjadi, dia sama sekali tidak panik. Tenang. Tidak, ini adalah kesombongan yang ekstrim. Kesombongan tidak harus ditunjukkan di wajah, juga tidak harus menunjukkan sikap sombong. Ada semacam kesombongan yang merasuk jauh ke dalam tulang dan jiwa. Setiap kata, setiap pandangan, setiap gerakan penuh dengan kesombongan. Xiao Chen memang sombong seperti ini. 8 langkah, terus kenapa? Apa yang ingin kamu katakan? Du Gaoyu memiliki wajah muram dan diam-diam mengumpulkan kekuatan internalnya. Selama waktunya tepat, dia akan dapat memberikan pukulan fatal kepada Xiao Chen. Dia ingin membuat Xiao Chen yang sombong membayar harganya. Xiao Chen mengangkat matanya dan tersenyum tak dapat dijelaskan, biarkan aku bertanya lagi, apakah kamu tahu ada berapa cara untuk membunuh seseorang di dunia ini? Du Gaoyu berkata dengan dingin, ribuan cara, tak terhitung. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanda menyangkal, tidak, sebenarnya hanya ada 2 jenis. Satu adalah pembunuhan yang terlihat, dan yang lainnya adalah pembunuhan yang tidak terlihat. Mata Du Gaoyu berkedip, dan dia mendengus, aku tidak tahu apa maksudmu. Jangan khawatir, dengarkan aku saja. Xiao Chen berkata perlahan. Membunuh dengan pedang, tinju, tenaga dalam, dan bahkan membunuh dengan makna sebenarnya dari seni bela diri prajurit bawaan,
semuanya termasuk pembunuhan yang terlihat, karena ada jejak yang dapat diikuti. Mendengar ini, Du Gaoyu berkata dengan nada meremehkan, kamu hanya seorang pejuang kekuatan internal, dan kamu berani berbicara tentang metode master bawaan. Tidakkah menurutmu itu konyol? Para pejuang kekuatan batin dan alam bawaan dipisahkan oleh ribuan gunung dan punggung bukit, tanpa terlihat ujungnya. Grandmaster Xiantian yang lebih lemah melepaskan kekuatan batinnya dan membunuh musuh dari jarak 10 meter. Kekuatan batinnya menjadi kekuatan yang kuat yang tidak dapat ditembus peluru. Seorang master bawaan yang kuat yang telah menyadari arti sebenarnya dari seni bela diri dapat membelah gunung dan bumi dengan lambaian tangan atau gerakan kakinya. Dengan energi sejati yang terkondensasi, ia dapat langsung membunuh seniman bela diri manapun yang berada di bawah level bawaan. Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak masalah apakah dia seorang pejuang kekuatan internal atau pejuang bawaan, saya hanya membuat penilaian objektif. Baiklah, kalau begitu menurutmu, apa itu pembunuhan tak kasat mata? Yang disebut pembunuhan tak kasat mata, tentu saja, tidak meninggalkan jejak, dan ada banyak jenisnya. Misalnya, pembunuhan dengan mantra dalam seni hantu, pembunuhan dengan jiwa dalam seni spiritual, pembunuhan dengan frekuensi dalam musik, dapat merenggut nyawa orang tanpa sepengetahuan mereka. Ekspresi Du Gaoyu tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, dasar gila, berhenti bicara omong kosong. Omong kosong. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, biarkan aku mengingatkanmu bahwa prinsip 8 langkah iblis surgawi sama dengan membunuh dengan musik. Tidak ada jejak yang bisa ditemukan. 8 langkah setan surgawi. Du Gaoyu tampaknya menyadari sesuatu, dan dia meningkatkan kekuatan batinnya, mencoba menarik diri dan menjaga jarak dari Xiao Chen, tetapi bagaimana mungkin tubuh tidak bisa bergerak? Du Gaoyu merasa ngeri ketika mengetahui bahwa sekeras apapun ia mencoba, ia seperti dikunci oleh suatu kekuatan tak dikenal dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menatap Xiao Chen dengan marah dan bertanya, apa yang telah kau lakukan padaku? Xiao Chen tidak menjawab kali ini. Dia melangkah maju dan berjalan menuju Du Gaoyu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Iramanya kadang cepat, kadang lambat, dan seakan-akan ada semacam irama misterius yang menyentuh hati orang-orang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ekspresi Du Gaoyu menjadi semakin ketakutan dan berangsur-angsur berubah. Ledakan, 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 boom, boom, boom. Jantung Du Gaoyu berdebar kencang mengikuti langkah Xiao Chen. Pada saat ini, seolah-olah hatinya bukan lagi miliknya sendiri, tetapi dikendalikan oleh ritme Xiao Chen. Dia ingat apa yang dikatakan Xiao Chen, bahwa musik dapat membunuh orang berdasarkan frekuensinya, dan 8 langkah iblis surgawi dan prinsip pembunuhan musik adalah sama, yang juga terkait dengan frekuensi. Tidak, berhenti. Du Gaoyu berteriak. Namun, ini tidak dapat menghentikan Xiao Chen. Setelah langkah ketujuh, Du Gaoyu tiba-tiba menutupi jantungnya dengan kedua tangan, wajahnya pucat, kesakitan tak tertahankan, dan bahkan tidak bisa bernapas. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi segera ditelan oleh rasa sakit yang hebat. Aku tidak akan meninggalkan kota Lanning, jadi kematianmu adalah satu-satunya pilihan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengambil langkah ke-8 dan melewati Du Gaoyu. Dari awal hingga akhir, Xiao Chen tidak pernah menyentuh Du Gaoyu, bahkan tidak mengangkat tangannya. Plop! Dengan cara yang aneh, Du Gaoyu berlutut dengan lututnya di tanah. Ternyata pembuluh darahnya pecah dan jantungnya hancur dan dia meninggal. Mengapa sebagian orang selalu suka mempersulit diri mereka sendiri? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang yang haus darah, tapi Du Gaoyu tidak tahu berterima kasih dan memintanya untuk memperkenalkan dirinya, tetapi dia mengatakan itu tidak perlu. Kalau begitu dia tidak akan sopan. Bab 17. Xiao Chen kembali ke rumah dan menemukan Xiao Yufei baru saja tiba. Kalau dihitung-hitung, mungkin dia tidak tinggal lama di keluarga Xia. Xiao Yufei menatap Xiao Chen dan berkata, apakah kamu bangga sekarang? Xiao Chen bingung, apa yang membuatmu begitu bangga? Tidak lama setelah kamu pergi, Xiyun keluar untuk mencarimu. Dia sangat sedih ketika mengetahui kamu pergi lebih awal. Jangan melebih-lebihkan. Itu hanya sebuah lagu. Itu tidak akan membuatnya, yang memiliki standar tinggi, menjadi begitu marah. Xiao Chen tahu betul bahwa kesan Xiyun terhadapnya paling-paling berubah karena lagu itu, tetapi terlalu palsu jika mengatakan bahwa dia langsung jatuh cinta padanya. Sulit untuk mengatakannya. Wanita adalah makhluk yang emosional, dan tidak jarang mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan bahkan jika kamu bisa membuat Xiyun sedikit menyukaimu, itu tidak masalah. Itu membuktikan bahwa selama kamu bekerja lebih keras, kamu bisa mengejarnya. Xiao Yufei tidak mengerti apa yang dipikirkan Xiao Chen. Kesempatan yang bagus, tetapi dia tidak memanfaatkannya. Xiao Chen memotong pembicaraannya dan berkata, jangan bicarakan ini lagi saat kamu pulang nanti. Aku akan mengabaikanmu jika kamu terus membicarakannya. Mendengar ini, Xiao Yufei berkata dengan sedih, sikap macam apa ini? Aku ini adikmu. Kamu sangat peduli pada Xiyun,
mengapa kamu tidak bisa bersikap sedikit lebih baik padaku? Xiao Chen menyentuh hidungnya dan berkata, apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya kepadamu di hari ulang tahunmu nanti. Xiao Yufei mendengus, itu urusanmu sendiri. Kalau aku beritahu, apa gunanya kau membelikannya untukku? Kamu sangat sulit untuk dipuaskan. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Xiao Chen memutar matanya dan pergi ke kamarnya. Aku sangat kesal. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Xiao Yufei merasa gila. Namun, jika Anda tenang dan memikirkannya, kepribadian Xiao Chen telah banyak berubah. Meskipun ia masih tidak banyak bicara di depan orang luar, ia tidak tampak seperti orang yang tertutup atau tidak suka bergaul. Ini lebih baik daripada diam. Xiao Yufei sangat senang dengan perubahan Xiao Chen. Mungkin dia bisa lebih tenang di masa depan. Setelah menerima berita itu, Zhao Biao bergegas ke tempat kejadian. Ketika dia melihat tubuh Du Gaoyu, dia hampir pingsan karena kegembiraan. Siapa? Siapa yang melakukannya? Du Gaoyu memang memiliki nafsu makan yang besar, dan terkadang Zhao Biao merasa kesal padanya. Namun, Zhao Biao tahu betul bahwa Du Gaoyu adalah jaminan kelangsungan hidupnya di kota Lanning. Tanpa Du Gaoyu sebagai kartu trufnya, ia mungkin akan digantikan oleh orang lain kapan saja di kota Lanning. Dibandingkan dengan statusnya sendiri, keuntungan sebesar 30% tidaklah berarti. Bos, orang-orang kami menemukan Ten Du meninggal di sini pagi ini, dan pembunuhnya sudah lama menghilang. Seorang lelaki kekar berkata dengan ekspresi ketakutan. Mereka semua telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa kuatnya Du Gaoyu. Dia dapat dengan mudah mengalahkan 100 orang sendirian. Dari sudut pandang profesional, Du Gaoyu bukan hanya seorang pejuang kekuatan internal, tetapi kekuatan internalnya telah dipadatkan hingga tingkat tertentu. Dia adalah salah satu pejuang kekuatan internal terbaik dan telah aktif di kota Lanning selama bertahun-tahun. Namun, sungguh mengerikan bahwa seorang ahli kekuatan batin yang sangat tersohor kini tergeletak mati di jalan, meninggal dengan cara yang begitu menyedihkan. Zhao Biao berkata dengan wajah muram, kekuatan internal Tuan Du sudah sangat kuat. Mungkin seseorang di kota Lanning dapat mengalahkannya, tetapi tidak seorang pun seharusnya dapat membunuhnya. Tak lama lagi, keempat kekuatan itu akan mendistribusikan kembali kepentingan mereka. Saat itu, tanpa kekuatan internal yang kuat untuk membantu, mereka pasti akan diganggu oleh 3 kekuatan lainnya, atau bahkan diusir. Jadi, Zhao Biao sangat cemas. Pada saat itu, seorang pria dengan berani berkata, "Bos, menurut Anda apakah itu anak itu?" Xiao Chen. Tentu saja, Zhao Biao memikirkan pemuda itu terlebih dahulu. Namun, pihak lain masih terlalu muda. Bahkan jika dia memiliki kekuatan internal, dia seharusnya tidak dapat bersaing dengan Du Gaoyu yang sudah lama berdiri, apalagi membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya. Apakah Xiao Chen membunuh Tuan Du, itu belum pasti untuk saat ini. Namun, sekarang Tuan Du sudah meninggal, aku hanya bisa menaruh harapanku pada Xiao Chen. Aku harus menemukan kesempatan untuk berbicara dengannya. Pria itu berkata, bagaimana kalau aku pergi dan mengundang Xiao Chen? Zhao Biao ragu-ragu sejenak, melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya. Lagi pula, asal-usul Xiao Chen tidak diketahui, dia dan Xiao Chen tidak akrab satu sama lain, dan adiknya Zhao Lang bahkan telah menyinggung Xiao Chen. Cara memperlakukan Xiao Chen mesti diperhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, salah satu anak buahnya tiba-tiba berlari mendekat dengan panik dan melaporkan, "Bos, Feng Qian melarikan diri dengan membawa sejumlah barang antik berharga." Ekspresi Zhao Biao berubah dan dia berteriak, "Katakan padaku dengan jelas, apa yang terjadi?" Ini berita dari Pavilion Rainbow. Feng Qian memasuki Pavilion Rainbow dan mencuri banyak barang antik. Beberapa saudara mencoba menghentikannya, tetapi mereka semua dipukuli olehnya. "Bajingan, bawa aku ke sana sekarang juga." Setelah pesta ulang tahun Xia Xiyun, Xiao Chen terus berlatih dalam pengasingan. Namun dia menemui kesulitan. Seni memelihara jiwa dan ki, dengan jiwa yang kuat sebagai akarnya, merangsang kekuatan tubuh fisik dan melatih ki internal, tetapi seiring meningkatnya tingkat kultivasi, efeknya akan menjadi semakin lemah. Dan ada kelemahan besarnya, yaitu sangat menguras jiwa. Misalnya, dalam beberapa hari terakhir, Xiao Chen kadang-kadang merasa lelah dan mengantuk saat berlatih. Mungkin sebaiknya kamu istirahat sejenak. Xiao Chen tidak tahan lagi dengan latihan yang sangat keras itu. Jika ia terus melakukannya, itu seperti mendayung melawan arus, di mana ia akan maju atau mundur. Hari itu, Xiao Chen masih berada di apartemen, memikirkan di mana dia akan pergi untuk bersantai, ketika Xiao Yufei tiba-tiba melaju kembali dan memanggilnya turun. Xiao Chen turun ke bawah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Xiao Yufei membuka pintu mobil dan berkata, masuk ke mobil, ikuti aku dan kau akan tahu. Xiao Chen tidak takut Xiao Yufei akan memakannya. Karena dia tidak punya pekerjaan, dia masuk ke mobil dengan patuh. 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah sekolah.
Xiao Chen keluar dari mobil dan berkata dengan heran, SMA Lanning, bukankah akan? Xiyun dan aku sudah mengatur semua prosedur pemindahan untukmu. Kau hanya perlu pergi ke kelas secara langsung, kata Xiao Yufei sambil tersenyum. Xiao Chen terdiam, masalah sebesar ini, mengapa kamu tidak membicarakannya denganku? Xiao Yufei mengerutkan bibirnya dan berkata, bukankah aku sudah membicarakan hal ini denganmu? Bukankah kamu datang ke kota Lanning hanya untuk bersekolah? Saya merasa pergi ke sekolah hanya membuang-buang waktu saya. Ayolah, apakah kamu tidak bosan tinggal di rumah sepanjang hari? Xiao Yufei berkata, aku mengizinkanmu belajar di sini, dan aku tidak mengharapkanmu untuk mendapat nilai bagus. Aku hanya ingin kamu memiliki beberapa teman dan belajar cara berkomunikasi dengan orang lain. Xiao Yufei tidak terlalu peduli dengan nilai dan kualifikasi akademis. Jika Xiao Chen tidak dapat menemukan pekerjaan di masa depan, dia dapat mendukungnya selama sisa hidupnya. Mendengarkan logika aneh Xiao Yufei, Xiao Chen memutar matanya, apakah sulit bagi kita untuk berkomunikasi sekarang? Biasanya aku tidak punya banyak waktu untuk menemanimu. Lagi pula, kau tidak bisa terus berkomunikasi denganku seumur hidupmu, kan? Xiao Yufei mendorong Xiao Chen dan berkata, baiklah, formalitasnya sudah selesai, cepat masuk. Xiao Yufei sudah sering ke SMA Lanning dan sangat mengenal gedung-gedung di sana. Pertama-tama dia mencari guru kelas, lalu pergi ke kelas Xia Xiyun bersama guru kelasnya. Seorang guru bahasa Inggris sedang mengajar di kelas. Guru Hu, permisi. Kepala sekolah mengetuk pintu, lalu masuk ke kelas dan mengumumkan kepada seluruh kelas. Para siswa yang terhormat, hari ini ada siswa pindahan di kelas kita. Mohon sambut dia. Di tengah tepuk tangan meriah, semua orang dipenuhi keraguan dan mata mereka semua melihat keluar pintu kelas. Ketika mereka melihat Xiao Chen berjalan masuk dengan enggan, banyak teriakan langsung terdengar di dalam kelas. Xiao Chen. Bab 18. Saat Xiao Chen masuk ke kelas, Xia Xiyun yang duduk di barisan depan terus menatapnya dengan tatapan rumit. Pada pesta ulang tahun beberapa hari lalu, Xiao Chen memainkan musik yang membuatnya takjub dan tersentuh. Saat itu, dia memang punya banyak hal untuk dikatakan kepada Xiao Chen dan banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Namun, Xiao Chen pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang bagaikan menuangkan baskom berisi air dingin padanya. Apakah ini balas dendamnya terhadap dirinya sendiri? Xiao Chen. Siapa dia? Apakah kalian semua mengenalnya? Teman sekelas yang tidak mengetahui kebenaran bertanya. Hanya sekitar sepertiga kelas yang menghadiri pesta ulang tahun Xia Xiyun hari itu, dan 2/3 lainnya tidak mengenal Xiao Chen. Dia adalah kekasih masa kecil Xia Xiyun. Dia memainkan lagu peri di rumah Xia hari itu dan membuat semua orang tercengang. Wah, dia sangat tampan. Ya ampun, kamu memainkan musik peri, apakah kamu gila? Jika Anda tidak mendengar atau melihatnya secara langsung, Anda tidak akan mengerti. Gadis itu terus tergila-gila. Setelah pernyataan berlebihan ini, gadis-gadis lain yang tidak mengenal Xiao Chen juga menatapnya seperti bayi yang penasaran. Setelah memandanginya cukup lama, tampaknya dia memang setampan pangeran tampan. Akan tetapi, saat gadis-gadis itu mengira bahwa dia adalah kekasih masa kecil Xia Xiyun, mereka merasa tidak mempunyai kesempatan. Xia Xiyun adalah salah satu dari 2 gadis tercantik di SMA Lanning. Bagaimana aku bisa bersaing dengannya? Adapun anak laki-laki, entah mereka hadir hari itu atau tidak, mereka semua cemburu. Hanya saja aku bisa bermain piano, apa hebatnya itu? Kepala sekolah berdiri di podium dan berkata, semua orang tampaknya sangat mengenal Xiao Chen, jadi tidak perlu memperkenalkannya secara rinci. Xiao Chen, silakan pilih tempat duduk dan duduk. Begitu suara itu berakhir, teman sebangku Xia Xiyun, Li Sanshan, tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Xiao Chen. Xiao Chen, kemarilah, aku akan memberikan tempat dudukku kepadamu. Xiao Chen sedikit terkejut, mengetahui bahwa Li Sanshan ingin menciptakan kesempatan untuknya dan Xia Xiyun. Melihat Xia Xiyun, aku melihatnya menundukkan kepala, menulis sesuatu dengan pena di tangannya. Dia mungkin sangat gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sebagai tanda menolak, lalu berjalan ke kursi di dekat dinding di barisan belakang, yang kebetulan kosong. Adegan ini membuat yang lain bingung. Xiao Chen benar-benar menyerah untuk duduk di meja yang sama dengan Xia Xiyun dan berlari ke barisan belakang. Apa yang terjadi? Bukankah dia dan Xia Xiyun adalah kekasih masa kecil? Bukankah dia mengejar Xia Xiyun? Li Sanshan duduk dan berkata tanpa berkata-kata, Xiyun, apakah menurutmu dia sakit? Kamu sakit. Xia Xiyun melotot padanya dan berkata dengan marah, siapa yang menyuruhmu menyerahkan tempat dudukmu padanya? Bukankah aku hanya ingin membantumu? Li Sanshan tampak kesal. Kamu hanya melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Xia Xiyun tidak mengerti mengapa Li Sanshan yang biasanya orang pintar, malah memberinya masalah seperti ini. Hari itu aku ingin mengatakan sesuatu kepada Xiao Chen, tapi saat itu aku hanya tersentuh. Saat gairahnya mendingin,
dia tidak tahu harus berkata apa saat menghadapi Xiao Chen lagi. Kalau aku benar-benar jadi teman sebangku Xiao Chen, pasti akan sangat canggung dan aku mungkin tidak akan bisa belajar dengan baik di tahun terakhirku di SMA. Meskipun Xiao Chen memasuki kampus atas desakan Xiao Yufei, dia tahu betul bahwa dia tidak akan tinggal di sekolah terlalu lama. Selama periode waktu ini, ia harus memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk beristirahat dan bersantai. Ketika waktunya tepat, ia akan melakukan apa yang ingin ia lakukan. Setelah pikirannya menjadi jernih, Xiao Chen tanpa sengaja melirik teman semejanya. Saya baru menyadari bahwa teman sebangku saya adalah seorang gadis yang sangat pendiam dengan perawakan langsing dan paras yang rupawan, tetapi dia jelas tidak pandai berdandan dan pakaiannya juga tidak menonjol. Sukian pada dasarnya adalah seorang introvert dan tidak pandai berinteraksi dengan orang lain, terutama laki-laki. Mantan teman sebangkunya putus sekolah, dan dia duduk diam sendirian di sana, tetapi tiba-tiba ada murid pindahan datang dan menjadi teman sebangkunya, menyebabkan dia merasa gugup dan gelisah. Pada saat ini, dia kebetulan menyadari tatapan Xiao Chen, dan wajahnya langsung memerah, seolah-olah darah hendak menetes keluar. Namun, dia masih tidak berani berbicara dengan Xiao Chen. Dia berpura-pura mendengarkan pelajaran dengan saksama, pikirannya kacau. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu kelas Anda. Xiao Chen menyadari masalahnya, meminta maaf, dan kemudian tertidur di meja. Suqian melirik Xiao Chen dari sudut matanya, dan baru menghela napas lega saat memastikan bahwa Xiao Chen tidak lagi menatapnya. Selama jam sekolah, Xiao Chen benar-benar memanfaatkan waktu untuk mengisi waktu luang. Begitu bel berbunyi, ia akan berbaring dan tidur tepat waktu. Setiap harinya sangat teratur. Guru-guru tampaknya telah menerima instruksi sejak lama dan secara diam-diam mengizinkan Xiao Chen tidur di kelas selama dia tidak mengganggu kedisiplinan kelas. Xiyun, menurutmu apakah Xiao Chen benar-benar datang ke kelas? Dia sudah tidur selama 3 hari sejak pindah ke sekolah kita. Dia tidak menghadiri kelas apapun. Li Sanshan duduk di barisan depan, sesekali menoleh ke belakang untuk mengamati Xiao Chen. Xia Xiyun bertanya, mengapa kamu begitu peduli padanya? Li Sanshan berkata sambil tersenyum, saya hanya bertanya dengan santai. Saya tahu apa yang saya lakukan dan saya tidak akan merebutnya dari Anda. Xia Xiyun tidak marah, dan bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja, Sanshan, apakah menurutmu semua anak laki-laki itu picik dan suka menyimpan dendam? Menyimpan dendam. Li Sanshan tercengang. Kamu pernah menyakitinya sebelumnya, dan dia selalu mengingatnya. Saat kamu ingin bersikap baik padanya, dia sengaja mengabaikanmu dan tidak berbicara denganmu. Mendengar ini, Li Sanshan langsung tahu bahwa dia khawatir dengan Xiao Chen. Dia tersenyum diam-diam dan berkata, itu tidak bisa dihindari. Dia bukan orang suci. Jika kamu menyakitinya, akan aneh jika dia tidak marah. Xia Xiyun bertanya dengan cemas, tapi kamu tidak bisa mengingatnya selamanya, kan? Ini adalah pertama kalinya Li Sanshan melihat Xia Xiyun seperti ini, jadi dia bertanya, apakah kamu ingin berdamai dengan Xiao Chen? Xia Xiyun berkata, dia mengabaikanku. Dia tidak berbicara padaku selama 3 hari terakhir. Ketika aku menyapanya, dia hanya menanggapi secara otomatis dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Ketika Xiao Yufei bercerita kepada Xia Xiyun tentang kepindahan Xiao Chen ke sekolah lain, Xia Xiyun langsung pergi ke kantor kepala sekolah. Semua pimpinan sekolah tahu bahwa dia adalah putri Xia Mingfeng, jadi perkataannya tentu saja berpengaruh. Satu-satunya permintaannya adalah agar Xiao Chen berada di kelas yang sama dengannya. Dia berpikir bahwa karena mereka berada di kelas yang sama, menghadiri kelas dan pulang setiap hari, dia akan dapat memperbaiki hubungannya dengan Xiao Chen secara perlahan. Namun, yang membuatnya patah semangat adalah Xiao Chen benar-benar berbeda dari 2 tahun lalu. Bahkan jika dia berinisiatif untuk berbicara dengan Xiao Chen masih bersikap acuh tak acuh. Dari apa yang kau katakan, dia mungkin benar-benar menyimpan dendam. Ini agak sulit untuk dihadapi, kata Li Sanshan sambil berpikir. Xia Xiyun tampak murung saat mendengar ini. Melihat ini, Li Sanshan tiba-tiba tertawa lagi, bodoh, aku hanya bercanda, sebenarnya sangat mudah untuk memperbaikinya. Bagaimana cara melakukannya? Kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup bersikap dingin padanya, dan jangan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Mengapa? Li Sanshan berkata, berdasarkan pemahaman saya tentang anak laki-laki, taktik Xiao Chen disebut bermain jual mahal. Dia menyukai Anda di dalam hatinya, tetapi berpura-pura tidak peduli kepada Anda. Benarkah? Apakah kamu mengenal baik anak laki-laki? Xia Xiyun menyatakan keraguannya. Banyak drama idola yang bermain seperti ini. Li Sanshan tersenyum canggung, tapi rencana Xiao Chen sangat berhasil, bukan? Dia mengabaikanmu, tapi kamu khawatir. Xia Xiyun memikirkannya dan tampaknya itu masuk akal. Li Sanshan melanjutkan, jadi, jika Xiao Chen mengabaikanmu, jangan berinisiatif untuk mendekatinya. Itu akan membuatmu terlihat rendah hati. Ketika dia tidak tahan lagi, sifat aslinya akan terlihat dengan sendirinya. Xia Xiyun bingung,
dan akhirnya mengikuti saran Li Sanshan dan berencana untuk melakukan perang dingin dengan Xiao Chen untuk sementara waktu. Xiao Chen tentu saja tidak tahu bahwa Li Sanshan telah memberikan ide aneh seperti itu kepada Xia Xiyun. Dia tidak bermaksud mengabaikan Xia Xiyun, itu hanya kepribadiannya. Selama kelas belajar mandiri hari itu, Xiao Chen jarang tidur. Dia mengambil kertas dan pena yang telah disiapkan sebelumnya dan mulai melukis dengan penuh minat. Su Qian sedang melakukan latihan dan tanpa sengaja melirik teman sebangkunya Xiao Chen. Melihat bahwa dia belum tidur, dia menoleh dan meliriknya dengan rasa ingin tahu. Dia sedang melukis. Su Qian bahkan lebih terkejut dan ingin melihat apa yang digambar Xiao Chen. Jadi dia berhenti melakukan latihan dan hanya meliriknya sesekali. Keterampilan melukis Xiao Chen, yang diperkuat oleh kekuatan spiritualnya, sungguh mengerikan. Hanya dalam waktu belasan menit, sebuah pemandangan yang tampak nyata muncul di atas kertas. Su Qian melihatnya dengan sangat jelas. Di bawah pohon sakura dalam lukisan itu, ada seorang wanita cantik dengan rok panjang yang menjuntai di tanah, menari dengan postur yang unik dan luar biasa. Ah! Su Qian tiba-tiba menjerit dan berkata tanpa pikir panjang. Ling Xiaozu. Bab 19. Pada awalnya Su Qian hanya tertarik pada lukisan yang indah, namun lama-kelamaan ia merasa bahwa wanita penari dalam lukisan itu agak familiar. Setelah berpikir sejenak, tampaklah sesosok tubuh yang tumpang tindih dengan wanita dalam lukisan itu, dan dia langsung berteriak karena terkejut. Ling Xiaozu. Meskipun teriakannya tidak terlalu keras, atau bahkan tidak terlalu lembut, itu adalah sesi belajar dan kelas sangat sunyi, sehingga banyak orang mendengarnya. Seorang anak laki-laki di depan berbalik dan bertanya, Su Qian, mengapa kamu tiba-tiba memanggil nama Ling Xiaozu? Saya. Wajah Su Qian memerah, dan dia menatap Xiao Chen, tidak berani menjawab tanpa izin. Xiao Chen tidak terlalu khawatir. Dia bertanya sambil melirik, siapa Ling Xiaozu? Su Qian mengangkat jarinya dan menunjuk, sambil berbisik lembut, bukankah orang yang kamu gambar adalah Ling Xiaozu? Di mana, biar aku lihat. Anak laki-laki di barisan depan berdiri dan merebut lukisan itu dari tangan Xiao Chen. Saya benar-benar melukis Ling Xiaozu, mengenakan gaun panjang, menari dengan bunga sakura yang berguguran, gaya melukisnya sangat indah. Ketika anak lelaki itu takjub, murid-murid lain di sekitarnya, baik laki-laki maupun perempuan, datang mendekat dan berebut mengambil lukisan itu. Tunjukkan padaku. Jangan ambil itu. Lukisan itu bagus sekali. Pasti butuh usaha keras untuk membuatnya. Bagaimana kalau kamu merusaknya? Taruh saja di atas meja, supaya semua orang bisa melihatnya bersama-sama. Kertas gambar ditaruh datar di atas meja dan para siswa berkumpul di sekitarnya untuk menonton. Wah, Xiao Chen, kok gambarmu bisa seindah ini? Kamu serba bisa. Tanya seorang gadis dengan tergila-gila. Ling Xiaozu, ini benar-benar Ling Xiaozu. Aku bilang Ling Xiaozu adalah wanita cantik klasik. Temperamen dan konsepsi artistiknya luar biasa. Semua anak laki-laki kagum dengan temperamen dan gambaran wanita dalam lukisan itu. Xiao Chen merasakan ada yang tidak biasa dan bertanya lagi, siapa Ling Xiaozu yang kamu bicarakan? Seseorang langsung tertawa dan berkata, Xiao Chen, berhentilah berpura-pura. Kamu bisa menggambarnya dari udara tipis, jadi kamu pasti sudah mengamatinya sejak lama. Kami semua mengerti. Ya, setidaknya ada 800 anak laki-laki di SMA Lanning yang tergila-gila pada Ling Xiaozu. Jika dihitung dengan cermat, kita berdua adalah rival dalam percintaan. Seorang anak laki-laki berkata dengan nada masam, Xiao Chen, meskipun kamu memiliki bakat yang bagus, tidak baik untuk bersikap terlalu pelin-pelan. Apakah kamu makan dari mangkuk dan masih melihat panci? Benar-benar kacau. Xiao Chen tidak bisa berkata apa-apa. Bukankah kau kekasih masa kecil Xia Xiyun? Kau memainkan piano untuknya di pesta ulang tahunnya, dan sekarang kau menggambar untuk Ling Xiaozu. Kau ingin memiliki dua gadis tercantik di SMA Lanning. Benar sekali, itu tidak adil. Pada saat ini, Li Sanshan berlari, mengambil kertas gambar dan meletakkannya di depan Xia Xiyun. Xiyun, aku tidak bisa membantumu kali ini. Jika seorang pria berubah pikiran, perang dingin tidak akan menyelesaikan masalah. Li Sanshan awalnya mengira Xiao Chen hanya berpura-pura tidak tahu, jadi dia bersikap acuh tak acuh terhadap Xia Xiyun. Sekarang dia tahu bahwa Xiao Chen telah jatuh cinta pada orang lain, jadi apa gunanya perang dingin? Xia Xiyun terdiam, menatap kosong ke pemandangan dan wanita dalam lukisan itu. Konsepsi artistik yang indah membuatnya kagum. Lukisan seperti ini jelas tidak bisa digambar begitu saja. Xiao Chen pasti sudah memikirkannya dengan saksama. Mungkinkah Xiao Chen berpura-pura tidur di kelas akhir-akhir ini, dan sebenarnya sedang memikirkan lukisan ini? Sekolah Menengah Atas Lanning, kelas 9, kelas 3. Xiaozu, berita besar, seseorang mengaku padamu lagi. Su Jiao berlari ke arah Ling Xiaozu dengan gembira. Ling Xiaozu pura-pura tidak mendengar dan terus membaca kata-kata bahasa Inggris. Jangan seperti itu.
Meskipun kamu mungkin menerima lusinan surat cinta setiap bulan, kali ini berbeda. Idenya baru dan belum pernah ada sebelumnya. Melihat Ling Xiaozu masih tidak menjawab, Su Jiaojiao menutup buku pelajaran bahasa Inggris di atas meja. Jiao, bukankah kau sudah berjanji padaku bahwa kau tidak akan lagi membantu orang lain mengantarkan surat cinta? Ling Xiaozu berkata dengan marah. Su Jiaojiao berkata sambil tersenyum, sebenarnya tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku kali ini, tetapi aku benar-benar tidak dapat menahan diri untuk tidak memberitahumu. Ling Xiaozu tahu bahwa jika dia tidak menuruti keinginan Su Jiaojiao, dia tidak akan bisa melanjutkan belajar, jadi dia berkata tanpa daya, katakan padaku, siapa yang begitu membosankan? Sepertinya namanya Xiao Chen, murid pindahan. Su Jiaojiao berkata, tapi tidak masalah siapa dia. Yang penting surat cintanya adalah sebuah lukisan. Sebuah lukisan. Ling Xiaozu sedikit tertegun. Jadi apa? Bisakah kamu berhenti memperhatikan hal-hal yang membosankan ini? Ling Xiaozu mengajari. Tidak, lukisan itu sangat indah. Aku tidak bisa menggambarkannya dengan jelas, tetapi jika kamu melihatnya, kamu pasti akan memiliki pendapat yang berbeda. Kalau begitu, bisakah kau menunjukkan lukisan itu kepadaku? Nada bicara Ling Xiaozu yang acuh tak acuh jelas menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Gambar di sini. Di luar kelas, seorang anak laki-laki bergegas masuk sambil memegang selembar kertas gambar di tangannya. Di belakangnya, ada sekelompok orang yang mengejarnya. Chen Liang, kembalikan lukisan itu. Xiao Chen belum setuju. Chen Liang tertawa dan berkata, apa yang kamu takutkan? Xiao Chen berani menggambar-gambar ini, tetapi tidakkah dia punya keberanian untuk membiarkan orang lain melihatnya? Aku akan membantunya dan membiarkan Ling Xiaozu melihatnya. Sambil berbicara, Chen Liang meletakkan kertas gambar di meja Ling Xiaozu. Mahasiswa Ling Xiaozu, silakan lihat. Ling Xiaozu marah sekaligus geli. Apa yang salah dengan orang-orang ini? Itu hanya sebuah lukisan. Mengapa mereka membuat keributan seperti itu? Dilihat dari situasinya, tampaknya seluruh tahun terakhir ini dipenuhi dengan berita. Tanpa sadar, dia melirik sekilas dan mendarat di kertas gambar. Dalam sekejap, dia merasa seperti tersambar petir, matanya terpaku, tidak bisa bergerak. Jauh di dalam, sesuatu tampaknya telah terbangun. Dalam lukisan yang indah itu, bunga sakura bertebaran di mana-mana, dan dia menari dengan anggun dalam gaun panjang. Ling Xiaozu sangat takjub. Namun, bagaimana seseorang bisa merasa kagum pada dirinya sendiri? Apakah wanita dalam lukisan itu benar-benar dirinya? Sepulang sekolah di malam hari, Ling Xiaozu dan Su Jiaojiao berjalan ke persimpangan bersama. Xiaozu, sampai jumpa. Selamat tinggal. Seperti biasa, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Su Jiaojiao di sini, Ling Xiaozu berjalan pulang sendirian. Yang tidak disadarinya ialah ada sosok yang telah mengikutinya diam-diam dalam waktu lama. Ling Xiaozu. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya penuh dengan perasaan campur aduk. Aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang sangat mirip dengan Bu Yunyan. Xiao Chen tidak peduli kertas gambarnya diambil, yang dia pedulikan adalah Ling Xiaozu yang disebut-sebut oleh semua orang. Karena orang yang dilukisnya adalah Bu Yunyan, wanita yang mengikutinya sepanjang hidupnya tanpa penyesalan. Jadi dia tidak bisa menahannya. Setelah mengetahui informasi Ling Xiaozu, dia diam-diam mengikutinya untuk mencari tahu. Kesamaan hanyalah sekedar kesamaan, itu bukanlah orang yang sama. Keterkejutan awalnya lenyap, dan Xiao Chen mendesah pelan. Dia bisa yakin, Ling Xiaozu bukanlah Bu Yunyan. Ling Xiaozu juga sangat cantik, kalau tidak, dia tidak akan terdaftar sebagai gadis cantik di sekolah bersama Xia Xiun, dan popularitasnya bahkan lebih tinggi dari Xia Xiun. Namun dibandingkan dengan Bu Yunyan, Ling Xiaozu kurang halus dan kurang agung. Bu Yunyan dulunya adalah seorang peri yang berdiri di atas 9 surga, yang terbaik di antara semua dewa, sementara Ling Xiaozu hanyalah manusia biasa. Keduanya sangat berjauhan. Melihat Ling Xiaozu sudah memasuki rumah, Xiao Chen berhenti, berbalik dan bersiap untuk pergi. Karena dia bukan Bu Yunyan, tidak perlu berinteraksi dengannya. Anggap saja kamu tidak pernah ke sini. Namun, pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba keluar dari pintu dan berteriak pada Ling Xiaozu yang baru saja memasuki halaman. Xiaozu, lari. Bang! Wanita itu terbanting oleh telapak tangan dan pingsan di tepi halaman. Tante! Ling Xiaozu terkejut dan marah, menatap lelaki tua yang tiba-tiba muncul di depannya dengan aura pembunuh. Wang Hao, apakah kamu gila? Orang tua itu memang gila, penuh dengan niat membunuh, dan berteriak. Ling Tianhao, kau telah membunuh seluruh keluargaku dan menghancurkan yayasanku. Karena itu, aku ingin putri kesayanganmu membayarnya dengan nyawanya. Aura seorang prajurit dengan kekuatan internal puncak terpancar dari lelaki tua itu, membuat Ling Xiaozu merasa seolah-olah dia terjebak dalam rawa, tidak dapat bergerak. Rasa sakit yang mencekik membuatnya putus asa dari lubuk hatinya.
Bagaimana mungkin seorang wanita lemah seperti dia bisa melawan seorang pejuang yang sedang berada di puncak kekuatan batinnya? Pergilah ke neraka. Orang tua itu mengumpulkan tenaga dalamnya yang dahsyat di telapak tangannya dan melancarkan pukulan yang mematikan, yang mengenai kepala Ling Xiaozu. Di saat putus asa antara hidup dan mati, Ling Xiaozu tiba-tiba merasakan kilatan di depan matanya, dan sebuah tangan besar memeluk pinggangnya, menghangatkan lengannya dan mencium aroma maskulin yang kuat, yang membuat hatinya bergetar tak dapat dijelaskan. Bab 20. Siapa? Orang tua itu dengan kekuatan batinnya menepuk udara dengan telapak tangannya dan merasa ngeri. Serangan telapak tangan tadi jelas ditujukan untuk membunuh Ling Xiaozu, namun di saat yang paling luar biasa, sesosok muncul entah dari mana, membawa Ling Xiaozu pergi, dan terhindar dari serangan telapak tangannya yang mematikan. Betapa cepatnya! Di satu sisi halaman, Ling Xiaozu tiba-tiba menatap Xiao Chen yang tinggi dan dingin. Dia tahu bahwa dialah yang menyelamatkannya, dan dia merasa bersyukur. Terima kasih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata, terima kasih, Xiao Chen melepaskannya dan berkata dengan nada ringan, minggir dulu. Ling Xiaozu sedikit terkejut. Ketika dia melihat Xiao Chen mendekat, seolah-olah dia akan melawan lelaki tua itu dengan kekuatan batinnya, dia langsung ketakutan dan berkata, "Tidak, dia adalah Wang Hao, tangan Yuan campuran. Kamu tidak bisa mengalahkannya." Xiao Chen tampaknya tidak mendengar peringatan Ling Xiaozu, menatap lelaki tua itu dengan tenang, "Kamu masih punya waktu untuk pergi sekarang." Mendengar ini, Wang Hao tertawa marah, "Anak yang sombong dan tidak tahu apa-apa. Dia sudah memberitahumu namaku, dan kamu masih berani mencari kematian." Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Di sini, aku hanya melihat seekor anjing terluka yang menggonggong dengan liar." Anda. Mata Wang Hao menyipit dingin, memperlihatkan ekspresi menyeramkan dan ganas. "Aku, Wang Hao, telah mencapai puncak kekuatan batinku. Bahkan jika aku terluka, membunuhmu semudah menghancurkan semut." Tiba-tiba, Wang Hao meningkatkan kekuatan internalnya hingga batasnya dan menggerakkan kedua tangannya secara bersamaan, yang merupakan keterampilan uniknya yang terkenal, tangan Hunyuan. Mati. Tiba-tiba, dua tangan berubah menjadi 4 tangan, dan 4 tangan berubah menjadi 8 tangan. Bayangan tangan yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan kekuatan dahsyat membombardir Xiao Chen. Wang Hao dikenal sebagai tangan Hunyuan. Ia terkenal lebih dari 20 tahun yang lalu dan melakukan banyak kejahatan. Dengan kultivasi kekuatan internalnya yang tinggi, ia hampir tidak memiliki saingan di bawah kemampuan bawaannya. Meskipun ia terluka sekarang, ia masih bukan seseorang yang dapat dilawan oleh para pejuang kekuatan internal biasa. Namun, Xiao Chen tetap tenang dari awal hingga akhir, memandang Wang Hao seolah-olah dia seorang badut. "Beraninya kau menggunakan tipu daya hina seperti itu untuk mempermalukan dirimu sendiri." Xiao Chen berdiri diam, mengerahkan tenaga dalamnya dan mengubah jari-jarinya menjadi pedang. Kendo Zenwu. Dalam sekejap, jari pedang yang tak tertandingi itu menembus bayangan tangan yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam dada Wang Hao seperti pukulan yang menghancurkan. Bang! Wang Hao terlempar seperti bola meriam dan menghantam dinding beberapa meter jauhnya. Sangat kuat. Wang Hao memuntahkan darah, menutupi dadanya dan menatap Xiao Chen dengan ngeri. "Dasar bocah nakal, aku akan mengingatmu. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu." Mengetahui bahwa ia bukan tandingan Xiao Chen karena ia sedang terluka, Wang Hao mengumpulkan seluruh tenaganya, berbalik dan lari, menghilang di sudut jalan dalam sekejap mata. Kau mengalahkannya." Di belakangnya, suara Ling Xiaozu terdengar tidak percaya. Bukankah Xiao Chen terlihat seperti seorang pelajar seperti dia? Bagaimana dia bisa mengalahkan Wang Hao yang kejam? Sebagai tanggapan, Xiao Chen menjawab, dia terluka dan kekuatannya kurang dari 50%. Di masa jayanya, Wang Hao memang tak tertandingi di antara para prajurit kekuatan internal, tetapi sekarang setelah dia terluka, dia hanya setara dengan Du Gaoyu. "Mengapa dia ingin membunuhmu?" Xiao Chen bertanya lagi. Ini, Ling Xiaozu tampak ragu-ragu. Meskipun Xiao Chen menyelamatkannya dan tampak bukan orang biasa, dia sebenarnya tidak begitu mengenalnya, dan pengalaman hidupnya tidak boleh diketahui orang luar. Orang yang berdiri di belakangnya jauh dari sebanding dengan karakter kecil seperti Wang Hao. Semakin banyak Xiao Chen bertanya, semakin besar bahayanya. "Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja." Xiao Chen hanya bertanya dengan santai, tanpa bermaksud memaksanya. Setiap orang punya rahasia yang tidak ingin mereka ceritakan kepada orang lain. "Bibimu baru saja pingsan dan akan segera bangun. Bantu dia untuk beristirahat di dalam. Aku ingin menunggu sampai dia bangun sehingga aku bisa mengatasi akibatnya." Xiao Chen tahu bahwa identitas Ling Xiaozu tidak sederhana, dan bibinya juga bukan orang biasa, jadi dia tidak perlu ikut campur dalam urusan orang lain. "Hei, tunggu." Melihat Xiao Chen berbalik dan pergi, Ling Xiaozu merasa agak tertekan. Umumnya, ketika seorang pahlawan menyelamatkan seorang wanita cantik, bukankah seharusnya ia membantu sampai akhir dan mendapatkan lebih banyak dukungan? Apa gunanya pergi begitu saja?
Ia ingin Xiao Chen membantu menggendong bibinya, dan ia juga ingin Xiao Chen tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, ia adalah seorang gadis dan ia bingung harus berbuat apa setelah kejadian ini. Jika kamu pergi seperti ini, bagaimana jika Wang Hao kembali? Xiao Chen berkata, jangan khawatir, dia tidak akan kembali. Tidak bisa kembali. Ling Xiaozu tidak begitu mengerti pada awalnya. Seharusnya ada perbedaan antara tidak kembali dan bisa kembali, bukan? Saya tidak membunuhnya di tempat. Saya hanya takut dia akan mati di halaman rumah Anda dan akan sulit untuk menangani mayatnya. Sambil berbicara, Xiao Chen mendesah tak jelas dan berjalan ke arah wanita yang tak sadarkan diri itu. Lupakan saja, aku akan membantumu. Ling Xiaozu langsung terkejut, terima kasih. Xiao Chen memindahkan bibi Ling Xiaozu ke dalam rumah dan memberinya beberapa perawatan sederhana. Bibimu dalam keadaan sehat dan lukanya tidak serius. Dia akan bangun dalam 3 menit. Ling Xiaozu sedikit terkejut saat mendengar ini. Bukankah 3 menit terlalu tepat? Melihat Xiao Chen hendak pergi, hatinya menegang dan dia berkata, tinggallah sedikit lebih lama. Kurasa bibiku akan berterima kasih padamu saat dia bangun. Tak perlu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ling Xiaozu tidak mau menyerah, dan bertanya lagi, kalau begitu, setidaknya beritahu aku namamu. Xiao Chen. Setelah meninggalkan namanya, Xiao Chen tidak tinggal lama dan meninggalkan keluarga Ling. Ling Xiaozu menatap punggung Xiao Chen yang menjauh dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Kemudian, tangannya menyentuh kertas gambar yang telah dikumpulkannya, dan dia akhirnya mengingatnya dan tampak terkejut. Dia, Xiao Chen itu. Sekitar 3 menit kemudian, bibi Ling Xiaozu terbangun dengan kepala tertutup. Bibi, apakah kamu benar-benar sudah bangun? Ling Xiaozu sangat gembira dan semakin mengagumi Xiao Chen. Xiaozu. Bibi tampak bingung, lalu wajahnya tiba-tiba berubah dan dia bertanya, di mana Wang Hao? Wang Hao dikalahkan oleh Xiao Chen. Siapa Xiao Chen? Dia. Ling Xiaozu tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Wang Hao yang terluka parah melarikan diri dengan panik. Sekitar 1/4 jam kemudian, ia memasuki pinggiran kota terpencil, dan setelah memastikan tidak ada yang mengejarnya, ia ambruk di bawah pohon besar dan beristirahat. Hebat sekali kau bisa mengolah tenaga dalam di usia muda, tapi masih kurang sedikit. Jari itu mengenai jantungku tapi tidak membunuhku. Jantung adalah bagian tubuh manusia yang paling rentan. Wang Hao mengira dia akan mati saat itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan jari Xiao Chen tidak terlalu kuat, jadi dia berhasil lolos dengan keberuntungan. Orang itu pasti akan menjaga Ling Xiaozu untuk sementara waktu, dan Ling Tianhao pasti akan mengirim orang untuk memburuku. Aku harus pergi dari sini dulu. Setelah menarik napas, Wang Hao berdiri lagi dan mencoba pergi. Namun, pada saat ini, rasa sakit yang tajam di hatinya membuat ekspresinya berubah. Bagaimana ini mungkin? Ini. Di tengah kengerian itu, energi pedang yang terperangkap dalam tubuhnya melonjak dan meledak, seketika menghancurkan anggota tubuh, tulang, dan meridiannya. Pah, pah, pah. Tubuh Wang Hao berderak seperti petasan, dan segera daging dan darahnya menjadi berantakan. Swoosh! Sinar terakhir energi pedang melesat dari atas kepalanya ke udara, dan setelah beberapa saat yang gemilang, sinar itu menghilang di antara langit dan bumi. Adapun Wang Hao, dia terjatuh ke tanah dengan pupil matanya membesar, dan tidak ada suara lagi. Dia mungkin tidak dapat mengerti metode apa ini sebelum dia meninggal. Bersambung.